Habis pulang kerja. Oh, Lagi masuk tadi ke rumah sakit. masuk, Hmm. masuk Bu. Oke, oke. Pak Otis, apa kabar Pak Otis? Selamat malam Bu, kabar baik. Ya, ya. Pak Otis di Puncak Jaya Power WFH atau di kantor nih Pak? Hari ini ngantor atau di rumah tuh? Hari ini ngantor Bu, cuman udah di kamar ini. Kayaknya saya yang paling jauh deh. Di mana emang Pak? Saya di Papua Bu. Oh, Ibu Indira Wardani, apa kabar Bu Indira? Selamat malam Ibu. Malam. Kabar baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah. Bu Indira WFH atau di kantor Bu? Minggu-minggu ini? WFH. WFH dari bulan apa Bu? Dari bulan Maret udah WFH. Terus gimana perasaannya? Bosan nggak Bu? Atau udah lewat bosannya? Jadi nggak pernah ke kantor. Nggak pernah ya sama sekali ya. Bu, Mungkin lah bosan ya Bu ya. Bosan lah Bu. Berapa bulan. Bu Indira kan di perusahaan apa? Udah terbiasa. Saya di properti Bu, di Sumarekon Agung. Oh, properti. Oke, oke. Ibu Debi, selamat datang Bu Debi. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Bu Debi dari perusahaan apa ya Bu ya? Bu, suaranya nggak kedengeran. Halo. Nah, Halo, ya. halo. Ya, Saya dari PT Pulkra, Bu, Chemicals. chemical. Oh, Ya, chemical. ini Eva dari rumah ya? Hari ini masuk sih saya, cuman emang karena ini ada anak jadinya saya matikan videonya aja ya. Oh, oke, oke, oke. Selamat malam Pak Ahmad Samdani. Ya Ibu, selamat malam. Saya Pak Sam, Bu. Ya, thank you Dari udah join ya Pak. Ya, Dari PLN saya ya Pak ya? dari Rumah Sakit, terima kasih banyak. Ya, ya. Di Rumah Sakit PLN banyak sekali pesertanya, appreciate banget loh Pak. Iya. Semuanya. Kami memang memiliki prinsip bahwa untuk memandaikan karyawan di sebuah perusahaan itu sangat penting, sehingga terjadi pemerataan knowledge yang sama, sehingga pada saat kita ada masalah dalam pengambil keputusan, kita sudah memiliki visi dan misi yang sama. Itu yang memudahkan kita untuk terus mengambil keputusan. Oke, ini satu jajaran dari atas sampai bawah di bidang SDM semuanya Pak. Iya, memang kami seperti itu Bu. Kami bila ada kegiatan apa-apa, kami berusaha untuk melibatkan semua karyawan kalau bisa, tapi kalaupun tidak, kami ada beberapa unit atau beberapa orang yang memang diwakilkan untuk mengikuti, kemudian kami akan selalu mentransfer knowledge-nya kepada teman-teman kami di kantor gitu loh, sehingga memudahkan kita dalam memiliki persepsi yang sama. Itu sebenarnya memudahkan sekali kita dalam mengambil keputusan kalau persepsi kita sudah sama. Keren banget Pak, karena kelihatan banget sebagai penonton di luar ngelihat Pelni dari fisik sampai pelayanan tuh kebetulan saya punya pengalaman yang benar-benar transformasinya Pak, bener. Ya, alhamdulillah. Memang kami sudah melakukan transformasi budaya itu tahun 2014 saat di era BPJS. Nah, sekarang tuh kita memang terus bergulir di era pandemi pun kita harus selalu beradaptasi dan kebiasaan baru dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Karena biasanya setiap ada perubahan harus diikuti dengan proses yang memang harus berubah juga gitu loh. Karena ini kan bisnis sekarang di era pandemi nggak bisa kita prediksi seperti apa. Karena kita juga belum tahu pandemi itu sampai kapan berakhir. Sehingga kita yang bisa lakukan adalah melakukan improvement terus untuk selalu beradaptasi dengan memang kondisi yang saat ini. Terima kasih nih Pak
Sama-sama Ibu. Nah, sharingnya udah langsung menginspirasi. Terima kasih banyak. Thank you. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita sudah lengkap. Mari kita mulai acara online program kita yang dilakukan diselenggarakan oleh HR Wiki Indonesia. Hari ini topik yang akan dibahas adalah roles of HR and HR kompetensi in change management. Perkenalkan, saya Suryani, panggil saja Ani. Saya akan bersama Bapak Ibu sekalian dalam 2 jam ke depan menjadi moderator acara ini. Sebelum acara dimulai, kita perhatikan dulu beberapa ketentuan yang secara umum biasa kita sampaikan di dalam acara webinar ya. Yang pertama, mohon membisukan mikrofon atau mic-nya supaya tidak mengganggu fokus dari narasumber dan peserta lainnya. Nanti pada saat akhir sesi dari narasumber, mic dapat diaktifkan kembali untuk sesi tanya-jawab. Yang kedua, pada dasarnya kami menyarankan untuk mengaktifkan video untuk memberikan apresiasi kepada pembicara. Namun demikian, kalau memang ada aktivitas lain atau kurang nyaman, silakan di-off-kan videonya, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan acara ini akan berlangsung 2 jam. Kemudian dari mulai narasumber menyampaikan materi, kalau Bapak dan Ibu kebetulan teringat ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan diketik di chat room at any time. Jadi nanti kami akan bacakan pada sesi tanya-jawab. Kemudian selanjutnya keempat, ini hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi nggak ada salahnya kami sharing. Disarankan untuk menyiapkan air minum di depan Anda karena akan berlangsung 2 jam. Kami harapkan Anda menghindari dehidrasi ya. Kadang-kadang kalau saking asiknya kita nonton atau ikut serta acara online, kita jadinya lupa untuk minum. Yang terakhir nanti ada formulir evaluasi, dan yang terakhir sekali kita akan berfoto bersama sebagai penutup. Baiklah, kita akan mulai. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan pembicara kita kali ini. Beliau adalah pakar ilmu psikologi, pakar manajemen bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Beliau juga penulis buku, beliau juga dosen dan memiliki pengalaman kerja pada berbagai jenis perusahaan dan berbagai macam jabatan untuk tingkat manajerial. Jadi kompetensi beliau komplit banget ya, memadukan antara teori yang komprehensif, kemudian terupdate dan terintegrasi dengan implementasi pada dunia kerja. Baik, segera saja saya tampilkan pembicara kita, Bapak Hendra Kusnoto. Pak Hendra, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Suryani. Suara saya bisa didengar, Bu? Kedengaran jelas, semangat Pak. Oke teman-teman, selamat malam Pak Miki, selamat malam teman-teman semua. Suara saya bisa didengar ya? Malam Pak, jelas Pak. Malam, Oke, terima kasih. Oke, saya akan coba langsung aja, slideshow aja ya. Karena untuk menghemat waktu aja, karena ini kelihatannya slide-nya cukup lumayan, banyak ya. Judul kita, Roles of SR and SR Competency in Change Management. Bisa dibaca ya Bu ya? Bisa, udah kebuka Bu ya? Halo? Bisa, jelas. Bisa Pak, jelas. Slide-nya sudah terbuka ya, jadi saya langsung aja Bu ya? Yes. Bisa Pak. Thank you, Bu. Oke. Saya kira biodata saya sudah disampaikan oleh Ibu Ani tadi, jadi saya langsung aja ke topik selanjutnya ya, yang berhubungan dengan materi kita malam ini. Yang pertama berkaitan dengan mengapa manajemen perubahan itu penting gitu ya. Kalau kita belajar dari sejarah ya, ada istilah jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Artinya apa? Orang untuk berubah itu selalu melihat masa lalunya dulu. Dulu saya seperti apa ya? Dulu saya masih kuliah, belum bisa kerja, kemudian dengan adanya ijazah bisa kerja, kemudian dengan bekerja bisa dapat uang, bisa beli ini, beli itu, bisa nikah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu kan perubahan yang secara manusiawi itu alamiah, dan semua orang merasakan, dan saya kira itu bukan satu hal yang aneh. Nah, itu untuk manusia ya. Sekarang bagaimana kalau kita bicara organisasi ya? Sama dengan manusia. Organisasi itu juga perlu berubah. Kalau kita lihat dari teori manajemen perubahan ya, kita lihat ada definisi, tapi mungkin saya tidak akan sampaikan definisi yang jelimet ini. Saya hanya definisi yang sederhana aja. Dulu ada binatang besar namanya dinosaurus ya.
dia itu sangat hebat, gagah perkasa. Nggak ada satupun binatang yang bisa menyaingi dia. Tapi kenapa punah? Nah, jadi kalau menurut teori Darwin, bukan badan yang besar yang membuat seorang itu atau satu makhluk itu bisa kuat, tapi kemampuan menyesuaikan diri, gitu loh. Nah, kalau kita bicara manajemen perubahan itu penting dari segi definisi. Artinya apa? Kita perlu mempersiapkan strategi ya, bagaimana kita melakukan perubahan supaya kita bisa melakukan penyesuaian, adaptasi terhadap situasi yang saat ini menantang di depan mata. Misalnya paling dekat itu COVID-19 ya. Kita sekarang sudah mulai pakai masker, kemana-mana kita jaga jarak, sering cuci tangan dan seterusnya. Itu sebenarnya penyesuaian yang disebut new normal gitu lah. Nah, definisi manajemen perubahan itu secara ilmiah suatu pendekatan yang terstruktur ya. Jadi ada tahap-tahapan nanti ya. Kemudian mentransisikan individu atau tim. Jadi di dalam manajemen perubahan itu nanti orang itu dirubah, tim dirubah, mulai dari leader sampai ke level bawah itu harus berubah dengan satu strategi tertentu. Nah, bagaimana strategi nanti yang akan kita bicarakan dari beberapa teori yang sangat terkenal, teori yang paling lama sampai teori yang paling banyak dipakai, saya akan sampaikan di sini. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa namanya manajemen perubahan itu adalah satu pekerjaan yang memang mau tidak mau kalau kita mau sukses. Apakah sebagai kepala keluarga, kepala organisasi, kepala perusahaan, dan seterusnya, kita mau nggak mau harus melakukan perubahan. Kalau nggak, kita akan tamat riwayat kita. Kemudian yang selanjutnya, perubahan itu ada dua macam ya. Ada yang inkremental, ada transformasional. Ya. Yang inkremental itu bahwa perubahan itu bisa bertahap, ya, bertahap dalam artian kecil-kecil. Misalnya gini, dalam situasi saat ini ya, perusahaan itu melakukan cost cutting ya, kemudian melakukan efisiensi, kemudian pengurangan pegawai, ya itu sebenarnya perubahan. Tapi itu inkremental, dan perubahan jangka pendek, tapi dampaknya tidak berjangka panjang. Nah, perubahan seperti ini dalam situasi COVID memang banyak dilakukan, tapi tidak semua perusahaan melakukan itu. Ada perusahaan yang berpikir jangka panjang, jadi justru dia tidak mau terburu-buru mem-PHK orang, efisiensi dia tetap lakukan gitu. Tapi strategi untuk jangka panjang dengan visi yang dia bangun menuju kelas dunia atau apapun ya, misalnya dalam waktu 5-10 tahun ke depan, nah dia itu tidak sekedar efisiensi, tidak sekedar cost cutting, tapi dia bicara tentang bagaimana dia bisa menyelamatkan dalam jangka panjang, tetap sukses, tetap profit, tetap bertumbuh gitu, dan visi itu bisa tercapai. Nah ini namanya transformasional. Nah jadi pendekatannya itu beda. Kalau inkremental itu pendekatannya jangka pendek, tapi kalau transformasional itu dasarnya adalah visi. Karena visi kita untuk jadi perusahaan yang maju, berkembang, kelas dunia, maka visi itu menjadi dasar. Tapi kalau inkremental, ini situasi krisis nih, nggak boleh tidak nih. Kita harus cost cutting nih, kita harus efisiensi. Nah, jadi jangka pendek banget. Nah itu bedanya dua pendekatan, yang inkremental dengan yang satu lagi transformasional gitu ya. Nah kemudian ini saya kira sudah saya sampaikan, perubahan yang sifatnya transformasional itu sangat strategis sekali ya. Tapi ingat, di dalam praktek tidak semua perusahaan itu mampu melakukan transformasi, karena transformasi ini pekerjaan besar ya. Jadi harus dari leaders, dari kalau di perusahaan itu harus dari komisaris, direksi ya. Kalau di kementerian itu mulai dari menteri, kemudian sampai ke dirjen, direktur, sampai ke pegawai, itu harus berubah, dan ini nggak gampang. Dan di sini dibutuhkan suatu manajemen perubahan, strategi yang diperlukan, dan leadersnya yang menentukan mau seperti apa kita ke depan. Nah, jadi peran dari leaders ini sangat penting sekali. Makanya tingkat keberhasilan ini biasanya cuma 10%. Jadi dari 100 perusahaan yang melakukan transformasi, itu biasanya 30% yang betul-betul sukses. Dan itu karena leadersnya bagus dan strateginya bagus. Nanti kita akan diskusikan ya. Tapi ini lebih menantang ya bagi orang-orang, maaf ya seperti saya ya, saya kan di Antam ya. Saya tertantang dengan transformasional karena Antam itu visi tahun 2000 menuju 2010 itu visinya menjadi perusahaan kelas dunia, karena mau nggak mau itu harus dilakukan. Mengapa? Karena Antam itu going public tahun 97 ya. Kemudian sebagian besar pemegang saham dari 35% saham untuk publik itu 65%-nya itu dimiliki oleh asing, dan mereka itu meminta Antam harus jadi kelas dunia. Jadi mau nggak mau Antam harus berubah, dan berubahnya transformasional. Makanya dibuatlah visi 2010 menjadi perusahaan kelas dunia, dan saya menikmati banget proses itu sampai sekarang. Antam dari perusahaan tradisional, birokrasi, dan sedikit demi sedikit sekarang budaya sudah menuju ke entrepreneurship dan
menuju ke perusahaan kelas dunia. Nah, saya bangganya di situ karena saya terlibat selain sebagai sekretaris pada tahap awal dan terakhir saya megang sendiri tim itu tahun 2006 sampai 2010 saya megang timnya dan sekarang bisa dilihat Antam itu sudah mulai berubah ya menuju kelas dunia. Nah itu transformasional. Kemudian perubahan transformasional itu juga tidak sedikit yang dirubah. Kalau tadi kan yang incremental itu hanya cost cutting, fokusnya pada cost dan cost, efisiensi. Tapi kalau misalnya transformasi, budaya yang dirubah. Jadi mulai dari pola pikir ya. Jadi kita itu nggak bisa lagi berpikir seperti saat ini ya. Kita harus melihat bahwa kita punya visi menjadi perusahaan yang bla bla bla, maka semua orang itu harus menuju ke bla 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 itu. Caranya gimana? Dibuatlah strategi ya. Kalau misalnya 10 tahun, maka dibuat strategic plan 5 tahun. Nah, nanti setiap tahun itu akan dibuat KPI sampai akhirnya 10 tahun itu bisa tercapai. Nah, ini transformasional based on vision gitu ya. Tapi nilai-nilai itu penting. Karena kalau hanya berubah dengan visi tanpa nilai, maka nanti itu seperti gersang ya. Karena kalau visi itu hubungannya dengan hal-hal yang konkret seperti profit ya, kemudian modal, kemudian apalagi yang berhubungan dengan finance. Tapi kalau tanpa ada dukungan dari budaya ya, nilai-nilai yang dibuat untuk menjadi budaya, itu perusahaan itu akan gersang, akan terjerat-berai. Nanti yang satu leader bisa ke sana, satu ke sini, pegawainya juga bisa ke sini. Akhirnya apa? Rapuh itu perusahaan tanpa adanya nilai-nilai. Makanya di dalam saat ini ya, selain ada visi, dibutuhkan juga nilai-nilai atau corporate values gitu ya. Nilai-nilai itu kalau sekarang itu seperti Antam itu ada pioneer ya. Professionalism, integrity, harmony, excellence, reputation itu membuat Antam itu sudah hampir 20 tahun sampai saat ini semua kompak gitu loh. Dari komisi seleksi itu kalau arahnya ke kelas dunia, ke global. Jadi nggak ada yang sana kemari. Nah ini nilai-nilai yang sangat penting dan kadang-kadang mohon maaf ya, jujur saya katakan leaders itu tidak semua perusahaan itu menyadari nilai-nilai penting. Nah jadi kalau mereka sendiri tidak gimana ya, tidak kompak dengan nilai-nilai, maka visi yang mereka bangun itu sebenarnya rapuh gitu. Perusahaan yang mereka bangun itu gampang bangkrut gitu loh. Nah, coba kita lihat GE ya. Kita lihat Samsung gitu. Kita lihat sekarang seperti yang Ibu tadi bilang Sumitomo itu sudah saya baca sejarahnya itu sudah 100 tahun lebih Bu ya. Saya ke Jepang, saya lihat dan saya kaget itu. Budaya ninjanya benar-benar dipakai. Jadi nilai-nilainya itu yang membuat mereka itu jadi apa ya, bertahan sampai saat ini. Tapi sementara perusahaan-perusahaan yang nilai-nilainya rapuh, ya tidak bertahan gitu ya. Makanya nilainya aja penting. Nilai-nilai itu ada kepercayaan, ada asumsi itu pandangan ya. Dari komisaris direksi itu berpandangan kalau visinya bagus, maka semua ke bawah bagus. Kemudian ada aturan-aturan tidak tertulis. Seperti misalnya gini, di Antam itu aturan tidak tertulis itu apa? Suatu perusahaan harus dilakukan perubahan walaupun profit oriented, tapi kekeluargaan itu nggak boleh lupa. Itu kekeluargaan itu tidak tertulis itu. Kemudian kehati-hatian itu tidak boleh dilupakan. Jadi itu tidak tertulis, tapi semua orang melakukan. Jadi kita kekeluargaan kita jalan, tapi hati-hati kalau bertindak. Nah ini suatu hal yang disebut dengan aturan tidak tertulis. Dan saya kira mungkin banyak perusahaan sudah melakukan, tapi tidak menyadari. Kenapa? Karena tidak dirumuskan nilai-nilai itu. Karena kalau mereka mau buat satu program atau proyek perubahan, ini harusnya dibuat nanti ada strateginya. Bagaimana rumusan corporate culture, ya definisinya apa, kemudian bagaimana nanti mensosialisasikan, kemudian bagaimana supaya setiap orang itu menjalankannya. Ini perlu strategi dan di situ seninya change management itu yang saya lakukan di situ. Bagaimana kita melakukan perubahan pola pikir dulu, kemudian sikap, kemudian perilaku. Jadi visi itu menuju ke perusahaan global atau kelas dunia. Semua orang harus ke sana pola pikirnya. Sikapnya, bagaimana bersikap global? Nah, tentu kita pelajari lewat training, lewat sosialisasi penyuluhan, lewat coaching, konseling, dan seterusnya. Jadi ini penting banget gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini mungkin saya loncati saja, udah saya sampaikan. Ya, jadi saya tidak semuanya saya sampaikan di sini, yang penting-penting aja. Nah, yang jelas perubahan itu membutuhkan proyek ya, ada namanya project management. Jadi di dalam Antam itu project manajemennya itu ada project management bisnis. Di Antam itu perusahaan nikel ya, kemudian ada emas ya. Sekarang lagi naik daun emas sudah harganya udah dari 1 juta per gram ya. Jadi Antam beruntung banget. Nah, tapi ada proyek bisnisnya.
bikin apa. Misalnya sekarang kita mau bikin, mungkin agak sedikit rahasia ya, karena kita menuju ke era mobil listrik, mau nggak mau Antam itu mengarah ke sana, harus buat sesuatu yang bisa membackup supaya mobil listrik itu bisa jalan. Dan ini proyek ini masih rahasia, tapi saya hanya bocorkan sedikit aja. Yang Antam akan ikut terlibat dalam proyek pengembangan mobil listrik gitu loh. Nah, ini kita change-nya ke sana nantinya secara organisasi gitu ya. Dan itu project manajemen gitu ya. Nah, kemudian tadi saya katakan 30% yang betul-betul sukses dan 70% itu banyakan goyang atau tidak berhasil. Kenapa gagal 70%? Karena organisasi tidak menciptakan manajemen perubahan yang efektif dari leadersnya sebenarnya kuncinya. Jadi kalau leadernya itu setengah-setengah ya, misalnya waktu Jack Welch megang GE tahun 80-90-an, apa yang dilakukan? Pertama kali dia bangun sekolah ya di sana itu leadership school ya dia bangun sehingga waktu itu orang-orang finance, direktur finance nolak sampai dipecat sama dia kalau nggak salah ya. Dia bilang yang penting buat saya itu dia kalau nggak nomor 1, nomor 2 di Amerika, setelah itu nanti dalam 10 tahun harus jadi kalau bisa nomor 1 dunia. Itu Jack Welch visinya ke sana. Sehingga leadersnya itu dibangun. Nah setelah itu baru strategi, baru sistem, baru proses dan seterusnya. Jadi kebanyakan perusahaan itu tidak melakukan yang seperti ini. Inisiatifnya tuh nggak clear, cuma program. Nah kita kadang-kadang terjebak. Ini programnya bagus, ini program cost cutting, oke. Efisiensi, oke. Tapi kedepannya nggak jelas mau kemana dengan efisiensi, dengan cost cutting. Nah, ini incremental, ini is okay pada saat situasi krisis. Tapi ke depan kalau nggak ada klarifikasi yang jelas dari satu pimpinan, ya kita mau kemana? Ngambang. Akhirnya pegawai itu, nggak betah dia. Wah, ngapain gua di sini nih? Usahanya nggak jelas. Nah, bisa begitu ceritanya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perubahan, ya. Ini 7 hal ya. Ini kebaca nggak ya? Agak kecil sih. Coba ya. Yang ini kebaca nggak ya? Hah? Halo? Kecil tapi kebaca nggak ya? Kalau nggak saya baca. Bacain aja, Pak. Hah? Nggak kebaca. Saya baca aja deh. Nah, di slide-nya ini nanti yang paling kiri itu namanya cash for change ya. Kemudian setelah itu compelling vision, kemudian communication, kemudian manage barrier, kemudian manage resistance, kemudian show progress, kemudian reinforcement. Cash for change yang pertama. Kalau satu perusahaan mau berubah, tapi nggak ada kasus ya. Kita ini mau berubah, tapi nggak ada contoh. Apa yang harus dirubah? Apa yang terjadi? Orang tuh komplasensi. Ini nggak jelas nih. Akhirnya orang tuh nggak mau diajak berubah. Nah, yang kedua, visi, compelling vision. Visi nggak ada. Yang terjadi apa? Orang confused. Ini kayaknya gini-gini aja nih. Bos kita ini orang kemana, kita, udah deh. Terserah bos, ikut aja. Karena visi nggak jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga itu communication. Nah, change itu butuh communication. Kalau communication-nya juga nggak clear, tidak ada tim yang mengkomunikasikan gitu ya. Kemudian, apa yang harus dirubah gitu ya. Yang terjadi apa? Confused juga orang, bingung. Kemudian misalignment, jadi tidak selaras antara apa yang diharapkan dengan yang dilakukan. Gitu ya. Kemudian manage barrier, mengatasi hambatan. Perubahan itu tidak gampang ya. Di Antam itu terjadi resistensi ya. Dan saya kenyang banget tuh ya, resistensi itu nggak main-main. Dari sikap pekerja ada, dari pimpinan juga ada. Nah kalau ini tidak dibina ya, tidak diatasi dengan baik, bahaya ini. Resistensi ini kalau berkembang, akhirnya orang tuh jadi nolak. Nah, bayangkan kalau kita punya program besar, orang nolak, ya nggak jadi berubah. Kemudian manage resistance. Nah, manage barrier sama resistance lebih kurang ya. Biasanya itu barrier utama itu resistensi ya, penolakan. Kemudian show progress. Perubahan sekecil apapun, itu harus kita tunjukkan pada orang. Ini kita udah berhasil nih bikin ini nih, kita udah berhasil nih bikin itu nih. Supaya orang tuh yakin, oh iya ya, kita benar-benar berubah nih. Supaya itu memotivasi. Dan yang terakhir itu reinforcement, ya, penguatan. Artinya apa? Orang yang sukses dalam melakukan perubahan itu perlu juga dihargai lah. Kalau misalnya ada bonus, kasih bonus. Kalau tidak, kasih sertifikat. Kalau tidak, kasih training ke luar negeri. Seperti saya ya. Saya training ke luar negeri itu bosen banget gitu. Gara-gara change saya tuh dianggap sukses. Sehingga saya banyak nolak, ini kasih aja orang lain. Sehingga itu membuat saya happy gitu. Walaupun gaji mungkin tidak nambah ya. Tapi dengan diberikan penghargaan itu senang banget gitu. Nah ini
7 hal ini yang harus dilakukan dalam proses change ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan monggo disampaikan aja yang mana yang selalu menghambat. Tapi yang jelas pasti proses perubahan itu ada salah satu atau salah dua atau salah tiganya itu terjadi ya. Jadi nggak gampang dan tidak selalu namanya perubahan itu mulus begitu. Ini visinya kelas dunia, leadersnya di training bagus, dapat leaders dari luar negeri, lulusan S2 atau S3, kemudian dia pasti sukses, nggak bisa. 7 hal ini harus di-manage dulu dengan baik, baru nanti kesuksesan itu bisa dijamin gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya, model manajemen perubahan. Ya, tadi saya sampaikan ya, manajemen perubahan itu yang pertama kali nanti dari Kurt Lewin ya, yang sangat top sekali. Lewin itu tahun 1940-an itu sudah memperkenalkan ya. Dia punya program itu disebut dengan 3 step ya. Jadi 3 langkah berubah. Seperti apa sih? Langkah pertama itu unleash. Jadi bagaimana kita meyakinkan pegawai atau pimpinan itu siap untuk berubah. Misalnya sekarang ini contoh yang paling gampang COVID. Kalau kita nggak pakai masker, kita nggak sering cuci tangan, kita nggak jaga jarak, hati-hati loh. Nanti bisa nggak benar nanti nasib kita. Itu contoh paling gampang. Nah, di perusahaan juga begitu. Kita harus berubah. Kenapa? Ini sudah, kita istilahnya itu sudah burning platform. Jadi, lantai kita ini sudah kebakar. Ya. Jadi, kita nih masa diam-diam aja nih. Nah, nanti kita bicaranya ke depan. Burning desire. Ya. Jadi, membangun visi. Karena sekarang platform kita sudah kebakar, kita ke depannya nggak bisa lagi nih, kita harus sukses dengan visi kita bla 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 gitu loh. Maka change itu di tahap kedua ya dilakukan secara intern dengan program yang jelas, dengan struktur yang jelas. Nanti dengan teori-teori dari Kotter itu juga akan dijelaskan bagaimana membuat change itu bisa sukses. Nah baru yang reversing. Setelah change itu terjadi, dilembagakan, dibudayakan. Jadi artinya gini. Kalau sudah berhasil change, itu jangan diam aja. Nanti orang bisa balik lagi ke perilaku semula. Change sekarang, ini kan sekarang orang sudah masuk new normal ya. Sudah bagus nih. Waktu saya di Jepang tahun 2006 pertama kali ke sana. Ternyata orang Jepang itu suka pakai masker gitu ya. Jadi kenapa kalau sekarang musim-musim COVID di mana-mana orang di Amerika berjatuhan, Eropa berjatuhan, Jepang itu nggak begitu. Karena orangnya dari dulu memang sudah pakai masker gitu. Sudah seneng. Bahkan tisu ya. Saya tiap jalan itu kira-kira 100-200 meter itu ada orang ngasih tisu gratis, walaupun nggak banyak, 10 gitu ya, sampai 1 kilo tuh saya hitung ada 10 biji tisu, udah 100 lembar lebih gitu, wah gratis gitu kan. Jadi mereka itu suka tisu, artinya suka dengan kebersihan dan juga suka dengan mengamankan dari udara-udara, walaupun di sana tidak debu ya, cuma mungkin dingin gitu ya. Jadi masker itu udah biasa buat orang-orang Jepang. Nah, hal ini membuat COVID di sana itu menjadi tidak berbahaya sekali gitu. Nah ini yang ditiru oleh banyak orang sekarang, kita niru-niru Jepang dan ini mau nggak mau kita harus lakukan ya. Itu contoh yang sudah new normal, sudah berjalan dengan baik, sudah biasa dengan masker, biasa cuci tangan, biasa jaga jarak. Nanti pun ke depan kita jangan lagi katakanlah COVID sudah turun ya, sudah decline. Misalnya tahun depan atau tahun depannya lagi kita nggak tahu karena COVID ini kan kita nggak bisa ramal. Jangan lagi berhenti gitu loh. Udah aman nih. Kayak sebagian orang nih, wah rame-rame kita ke puncak, begitu balik kena lagi, rame-rame kita mudik, begitu balik kena lagi. Kenapa? Ini yang reverse-nya ini nggak jalan. Siapa yang salah? Nah saya kira saya nggak bisa salahin siapa-siapa. Yang salah ya masyarakat sendiri. Gitu. Kemudian leadersnya juga mungkin tidak tegas, hukuman disiplinnya, sanksinya juga tidak jelas, tidak tegas. Akhirnya apa? Sekarang COVID itu ngeri kan? Sudah lebih dari China kita, sudah 100.000 lebih nih. Jadi ini reverse-nya nih harus dibenerin nih. New normal digaung-gaungkan, tapi manajemen perubahannya ini di negara ini masih belum clear gitu. Walaupun sudah ada gugus COVID, tapi leadership di level daerah, di level kita semua pun belum efektif. Sehingga apa? Ya orang masih aja semau-maunya gitu. Ini contoh yang paling gampang ya. Oke. Kemudian sudah saya sampaikan, unphrasing, movement, atau change, baru rephrasing. Ini contoh dari Lewin yang paling tua tadi. Ya. Unphrasing itu apa sih? Mengubah upaya untuk mengatasi tekanan resistensi. Kadang-kadang tuh orang suka nolak ya. Ini harus ditekan, harus dipaksakan memang. Tahap awal itu berubah itu nggak bisa orang, kalau nggak mau itu dibiarin, harus dipaksa. Caranya gimana ya? Bikinlah kebijakan. Heart to heart diajak ngomong gitu ya.
Nah, rebracing itu setelah jalan sukses baru distabilkan, dilembagakan, dibudayakan. Nah, ada yang namanya driving forces. Untuk unfreezing itu ya, ada tahapan driving forces ya. Jadi ada yang pendorong perubahan ya, memaksa untuk melakukan perubahan itu memang harus ada orang, harus ada tim, harus ada leaders. Nanti kalau di teori John Kotler itu ada guiding coalition namanya ya. Kemudian ada lagi yang hambat, dorongan penghambat. Ini dua dorongan ini selalu terjadi. Yang satu mendorong, yang satu menolak gitu loh. Jadi sekarang apa tugas dari change leader? Menekan restraining orang-orang yang menolak, orang-orang yang resisten itu harus ditekan. Gimana caranya supaya dia menjadi driving forces gitu. Karena kalau nggak terjadi, ya percuma change tidak akan terjadi. Dan ini terus terang bukan persoalan gampang ya. Ini psikologi banget ya. Jadi saya kebetulan background saya psikologi, jadi saya ngerti pendekatan-pendekatan. Kita nggak bisa cuma nyuruh orang, nggak bisa cuma lewat training, nggak bisa sosialisasi, tapi kita harus hati-hati. Orang-orang yang resisten kita harus datangi, diajak ngomong, diajak dialog, dan seterusnya. Supaya mereka benar-benar paham, kita ini mau change, mau ke depan supaya lebih baik daripada kondisi sekarang. Oke, nah ini. Jadi restraining forces harus ditekan, tapi driving forces itu harus dinaikkan. Jadi supaya apa? Kita bisa menekan status quo, orang-orang yang bertahan dengan situasi saat ini, itu dia berubah supaya driving forces menuju ke visi gitu ya. Kalau nggak terjadi, ya maka perubahan tidak akan terjadi. Gitu. Makanya restraining forces ini harus ditekan dan driving forces ini harus ditumbuhkan. Ya, ini teori Lewin sederhana banget ya, tapi memang masih banyak yang pakai. Ya. Ini saya mungkin sudah sampaikan apa yang memang harus dilakukan di unphrases ini, intinya untuk mengubah orang dari status quo oriented ke vision oriented gitu ya. Nah, kemudian change movement ini program-program yang harus dilakukan dalam proses perubahan itu banyak sekali. Bikin visi baru, nilai-nilai baru, kemudian sistem baru, strategi baru, dan seterusnya itu di-change. Baru di-reverse ya, setelah sukses, baru dilembagakan supaya change itu benar-benar kedepannya itu orang nggak balik lagi ke kelakuan semula. Karena kalau nggak di-manage kembali, maklum ya orang kita tuh kadang-kadang, udah aman nih, udah bagus nih, udah sukses nih, udah produktif nih, udah balik lagi. Ini nggak bisa. Kita harus second curve ya. Jadi berubah itu harus ada curve pertama, ada curve kedua. Ke depan mau ngapa lagi nih? Nah, jadi change itu harus terus-menerus, nggak bisa sekali gitu ya. Dan disinilah orang-orang SR harus berperan penting ya, supaya change itu benar-benar terjadi. Jadi jangan serahkan change ini ke orang di luar SR. Kenapa? Change ini kan berhubungan sama manusia. Bukan uang, bukan teknologi, ya, bukan barang. Yang berubah itu manusianya. Uang boleh banyak, teknologi boleh bagus. Tapi kalau orangnya nggak berubah, perusahaan itu tetap nggak berubah. Siapa yang ngurusin orangnya? SR gitu loh. Makanya orang SR itu harus belajar change. Bagaimana caranya? Ya, kursus. Ini kan yang saya sampaikan ini baru pengenalan, pendahuluan, nanti ikut aja training. Mungkin Pak Miki bisa atur nanti ya, sama Bu Suryani itu bisa atur loh. Saya bisa bantulah trainingnya kayak apa gitu. Ya. Itu next project gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini teori Kotler ya, yang disebut dengan 8 langkah ya. Teori ini sangat terkenal. Teori ini tahun 95 ya, tapi saya survei dari segala macam metode change, Kotler ini paling terkenal ya. Saya pelajari itu lebih dari kira-kira 15 model ya. Walaupun sekarang ini ada congruence model, tapi ternyata Kotler ini paling banyak dipakai karena simpel banget teorinya ya. Dan dia memang orang dari Harvard ya, jadi orang pintar sekali. Jadi dan banyak perusahaan yang betul-betul melakukan ini. Kalau Antam itu nanti gabungan ya, Antam menggunakan McKinsey dan Kotler karena kebetulan konsultan kita ahlinya dari McKinsey ya, atau McKinsey, dan Kotler ini dipakai juga. Jadi kita pakai gabungan antara Kotler dengan McKinsey gitu. Jadi Antam itu dua-duanya. Tapi saya akan jelaskan Kotler dulu ya. Kotler itu 8 langkah. Apa saja 8 langkah yang dilakukan? Ya. Nah, yang pertama, Kotler itu menceritakan bahwa langkah-langkah pertama itu urgensi, membangun rasa urgensi. Artinya apa? Tadi saya sudah sampaikan burning platform. Ini lantai kita ini udah kebakar. Kita ini harus berubah. Kalau nggak berubah, nanti kita kebakar nih. Nah,
Sekarang ini COVID. Semua seluruh dunia COVID. Kita mau gini-gini aja atau mau berubah? Kalau nggak berubah, amatlah kita bersama COVID. Tapi apakah COVID itu saja? Mungkin banyak, bukan cuma COVID. Mungkin juga kos kita menjadi naik, mungkin juga orang-orang pada perilaku orang itu semau-maunya, nggak disiplin gitu kan. Kemudian persaingan semakin ketat gitu kan. Banyak hal yang bisa membuat urgensi itu penting. Secara global itu persaingan. Kemudian secara global juga kita lihat selera konsumen itu berubah. Secara internal terjadi riak-riak karena sikap pekerja menuntut ini itu. Pegawai dan pimpinan bersaing untuk cari jabatan, promosi dan seterusnya. Jadi secara internal dan secara internal dan eksternal ini membuat kita kadang-kadang ngeri. Maka kita harus merasa ini nggak bisa nih. Kita harus berubah nih. Urgen. Nah, jadi urgensi itu harus dicetuskan oleh top leader. Kita sebagai orang HR, kita boleh menyampaikan, ya. Kalau leader itu diam-diam, maaf, kadang-kadang leader itu dia nggak tahu ya situasi krisis, tapi dia tuh happy-happy kesana kemari gitu ya. Kita sebagai orang HR kita harus tanggap, kita lihat mau nggak mau orang HR itu harus selalu melakukan analisis ya. Lihat situasi ini, makanya orang HR itu sebaiknya punya background magister ya supaya bisa tahu strategi. Lihat tuh di luar tuh ada apa yang terjadi dengan bisnis kita, bisa bersaing nggak dengan kompetitor. Nah orang HR harus tahu dong. Di sana orang ngapain, kita harus ngapain. Paling nggak kita tahu loh strategi orang sana walaupun tidak detail, tapi kita ngerti, oh strategi itu begini. Nah untuk itu kan perlu belajar strategi di program magister atau S2 atau MM atau MBA ya. Nah jadi kalau nggak punya background itu, kita belajar sendiri. Saya dulu belajar sendiri ya, strategic planning itu, strategic business, strategic management saya belajar sendiri, baru saya ambil S2. Nah dari situ saya merasa sebagai orang HR, kalau misalnya direksi agak aneh-aneh gitu, saya langsung ngajukan proposal, Pak, mohon maaf Pak, kelihatannya kita perlu melakukan bla 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 bla. Nah, syukur alhamdulillah pimpinan kita orangnya sangat terbuka. Nah, jadi orang HR itu harus selalu tanggap, jangan bergantung pada pimpinan. Syukur pimpinan itu tahu benar, dia harus berubah sehingga dia mengarahkan orang HR untuk mengelola perubahan. Yang kedua, koalisi. Harus ada tim yang kuat. Nah, artinya apa? Top leader itu menjadi ketua tim, ketua komite gitu. Nah, nanti siapa anggotanya? Direksi. Pengelolanya siapa? Direktur SR. Siapa yang bertanggung jawab sehari-hari? Kalau nggak ada GM SR, manajer SR. Nah, kalau nggak ada tim yang kayak gini, ya orang tuh bingung. Tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana mengkomunikasikan perubahan. Itu butuh strategi, timnya dulu harus jalan, dibentuk dulu, baru nanti timnya melakukan usulan, Pak, sebaiknya komunikasinya ini, Pak. Nanti Bapak yang ngomong, Pak. Di Antam itu, waktu change itu, leaders, direksi komunikasi itu bikin press conference ya, melalui video conference ke seluruh unit. Kita punya 7 unit bisnis pada waktu itu dan 8 anak perusahaan, semuanya itu lihat direksi itu ngomong apa, komisaris ngomong apa. Dengan conference ini mereka tahu, oh kita berubah nih, menuju kelas dunia nih, tahun 2000 menuju 2010 nih. Dan orang boleh tanya jawab di situ, Pak maksudnya gimana Pak, ini visi apa ini Pak, ini strateginya gimana. Nah disitulah direksi itu menjawab, menjelaskan, dikomunikasikan oleh satu tim yang kuat gitu ya. Kemudian yang nomor 5 itu memberdayakan orang untuk berubah. Nah artinya apa? Bikin program. Orang finance waktu di Antam itu bikin activity based costing. Orang IT bikin MIMS program. Orang SR bikin competency based SR management, bikin employee performance management. Orang strategik bikin corporate performance management system. Jadi ini memberdayakan orang-orang yang ada di dalam departemen supaya berubah. Jadi jangan biarkan berubah itu di-leading oleh tim aja, tapi pimpinan-pimpinan departemen itu juga terlibat di sini seningnya, dan ini susah, terus terang, karena mensinergikan. Saya kebetulan tahun 2000 itu mimpin balance scorecard ya, sempat frustrasi tahun 2002 nggak jalan, saya konsultasi langsung ke David Norton di Singapura waktu ada kongres balance scorecard, dia tanya, masalahnya apa? Ini strateginya sudah jalan Pak? Apa belum kata dia? Oh belum, kenapa? Ya ini Pak, dia tanya, direksi komisaris punya KPI nggak? Nggak punya. Ah, itu problem Anda, dia bilang. Kalau Anda mau berubah, tapi komisaris direksi nggak punya KPI, yang di bawah tidak akan berubah. Pulang dari Singapura, saya ngomong ke direksi. Nah, lantas dibuatlah KPI komisaris dan direksi, baru Antam itu berubah melalui balance scorecard. Kebetulan tim itu saya megang.
Nah, di bawah saya itu ada orang finance, ada orang operation, ada orang marketing. Karena Buzzword itu kan ada 4 perspektif. Nah, itu yang merubah Antam itu antara lain dari corporate performance management system. Dan ini di leading bener-bener, nggak macam-macam gitu. Nah, based on balance scorecard lah Antam berubah gitu ya. Nah, jadi ini memberdayakan. Jadi saya diberdayakan sebagai, pada waktu itu kan saya senior manager ya. Tapi saya udah dikasih posisi, sudah seperti advisor beneran pada waktu itu. Tinggi banget posisi saya. Karena saya memimpin senior manager dari marketing, operation, ya. Jadi saya happy banget gitu. Nah, kita harus punya cara ya, bagaimana memberdayakan orang-orang dengan program-program. Ini seninya di sini kalau kita mau change. Dan ini tidak gampang, karena setiap departemen itu punya ide macam-macam dan harus disinergikan. Dan mensinergikan ide-ide ini nggak gampang. Harus ada komunikasi yang clear antara tim, antara pimpinan departemen dan orang SR itu sebagai leading factor ya. Karena dimanage oleh SR. Jadi orang SR ini harus komunikatif juga dengan pimpinan-pimpinan departemen. Disinilah memberdayakan itu jalan. Kemudian baru nanti ada nomor 6 itu membuat program jangka pendek. Ya, jadi bikin yang namanya quick wins. Nanti program-program yang sukses dari setiap departemen, ya dong. Wah, disosialisasikan, masuk ke bulletin, masuk ke, ditulis lah kalau ada papan tulis, ditulis. Oh, bulan ini yang sukses adalah tim dari departemen ini. Bulan depan nggak tahu departemen apa. Itu masuk di bulletin. Dan orang bangga gitu. Dan tapi dikasih reward, bonus gitu. Ya walaupun nggak besar ya, kasih training kemana. Atau ya kalau misalnya ada duit, kasih duit. Tapi jangan banyak-banyak, karena kan kita change ini efisiensi juga, jangan boros-boros gitu. Nah, kemudian mengkonsolidasikan. Artinya apa? Change itu yang program jangka pendek itu harus dibuat berjangka panjang. Tadi misalnya cost cutting, sukses. Efisiensi sukses. Apa ke depannya? Nah, misalnya program peningkatan produktivitas dalam waktu 1 tahun, jangan cuma dalam waktu 2-3 bulan. Dalam 1 tahun itu apa saja yang harus dilakukan? SR bikin apa? Finance apa? Operation apa? Jadi semua departemen itu bikin. Setelah jangka pendek sukses, bikin jangka panjangnya itu setahun. Nanti kalau sukses setahun, bikin 2 tahun, bikin 3 tahun, sampai 5 tahun. Nah, ini namanya melembagakan perubahan. Baru terakhir membudayakan tadi ya, dengan nilai-nilai ya. Itu yang saya kira kita harus lakukan survei. Ya, 2 tahun sekali di Antam, itu disurvei kompetensi leader itu seperti apa, kompetensi pimpinan departemen seperti apa, kompetensi pegawai seperti apa. 1. Kedua, survei juga engagement. Lihat, apa yang membuat pegawai tidak happy, tidak engage. Nah, yang ketiga, apa lagi? Nah, ini disurvei, nanti dari hasil survei ini dibuat program-program baru, supaya apa? Supaya change itu terjadi dan orang itu berubah karena budaya. Engagement itu kan budaya. Leadership itu kan menelurkan nilai-nilai dan perilaku dan keteladanan dari budaya. Dan inilah yang harus dilakukan di tahap akhir, menurut metode dari John Porter. Ya. Ini bahasa Inggrisnya. Saya kira ini sama saja ya. Oke. Selanjutnya, apa sih peran SR dalam ajaran perubahan? Nah, di sini saya akan sampaikan bahwa memang nggak gampang orang SR itu berubah ya. Orang SR itu harus berubah dulu sebelum mengajak orang berubah. Orang SR itu harus menjadi agen perubahan. Ini peran SR yang paling penting ya. Jadi sebelum kita mengubah orang, kita dulu dong. Benar nggak kita ini bisa mengelola perubahan? Kita siap nggak menjadi agen perubahan? Maka kita harus belajar tentang change, ikut kursus, ikut training. Kalau misalnya ada program-program seminar kayak gini nih, ikut gitu. Apalagi konsultasi dengan ahlinya, undang ahli dari luar. Seperti Antam itu banyak sekali ahlinya. Kita panggil Hey, kita panggil EY, kita panggil ada 3 ya. Satu lagi itu SBC Warburg kalau masalah dari Australia. Nah, jadi mereka ini ngajarin nih ke direksi komisaris dan ke pegawai SR juga ngerti. Oh, ternyata berubah begini. Sehingga orang SR tuh, oh kalau gitu kita siap. Sekarang ini kan sudah ada namanya SR BP ya, business partner gitu ya.
SRBP ini nanti next project kita akan diskusikan. Bagaimana kita bisa menjadi SRBP. Kita menjadi agen perubahan itu harus benar-benar siap dulu mental kita. Nggak bisa lagi orang SR itu, mohon maaf ya, yang introvert itu sebaiknya nggak usah di SR deh. Karena orang SR itu sebaiknya ekstrovert, suka bergaul ya. Karena dengan bergaul dia bisa menjadi agen perubahan. Kalau dia introvert, diam-diam aja. Ya bagaimana mau ngajak orang berubah? Dirinya sendiri susah berubah gitu. Makanya orang introvert itu sebaiknya kalau dia nggak mau berubah, dia jangan di SR. Pindah ke finance gitu ya. Oke. Kemudian apa yang paling penting di SR ini supaya bisa menjalankan perubahan ya? Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini supaya bisa menjadi fasilitator ya. Ada peran yang lumayan penting yang kadang-kadang kita harus paham. Nanti menjadi kompetensi ya. Ada paling tidak di sini ada 5 jenis kompetensi. Bagaimana yang pertama mengelola hubungan. Karena berubah itu kan melibatkan orang. Ada atasan, ada bawahan, ada rekan kerja, pihak komisaris, ada supplier, ada vendor, ada tokoh masyarakat. Nah, bagaimana kita mengelola perubahan? Tentu dibuat strateginya dong. Ya, jadi pimpinan kita kalau mau melakukan perubahan, kita sampaikan konsep Pak, sebaiknya Bapak ngomongnya begini Pak, nanti kalau ketemu mitra bisnis Pak, sebaiknya ini Pak yang dibicarakan, ketemu pemerintah ini Pak yang disampaikan, ketemu supplier, vendor, dan seterusnya, pegawai pun sebaiknya kita melakukan apa. Nah, kita sebagai orang SR mau nggak mau, kita harus bisa mengelola perubahan melalui bisa mengerjakan manajemen perubahan. Manajemen hubungan. Kalau kita nggak bisa mengelola hubungan, ya nggak bisa dong orang SR itu menjalankan perubahan. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi ini penting ya, karena perubahan itu sukses karena komunikasi yang bagus. Komunikasi yang tidak bagus, ya perubahan tidak terjadi. Kemudian konsultasi. Kita konsultasi dong dengan ahlinya. Panggil konsultan yang jago, supaya bisa di-hire, supaya bisa membantu kita training, menjelaskan model perubahan kepada pimpinan, pegawai, dan juga mungkin kalau pihak ketiga silakan. Kemudian baru kepemimpinan dan navigasi. Nah, kelima kompetensi ini menjadi penting sekali ya. Saya akan sampaikan satu-satu. Manajemen hubungan. Apa sih gunanya? Kalau kita bisa mengelola hubungan, orang percaya pada kita. Oh, orang SR-nya bagus nih. Buktinya apa? Dia komunikasi dengan pimpinan bagus, dengan pegawai bagus, dengan pihak ketiga bagus. Sehingga orang yakin, ini kayaknya SR-nya ini beneran nih. Nggak ngaco nih gitu. Kedua, membangun manajemen hubungan. Orang-orang SR itu harus menjadi komunikator yang baik. Jadi harus, makanya saya bilang tadi kalau orang introvert itu nggak bisa ya. Kemudian memiliki ketajaman bisnis. Apa itu ketajaman bisnis? Dia harus tahu strategi dong. Makanya orang-orang SR itu juga harus bisa belajar strategi. Bisnis kita misalnya di IT. Apa sih strategi IT itu 5 tahun, 10 tahun ke depan? Walaupun kita ngerti kulit-kulitnya, tapi prinsipnya itu kita tahu. Walaupun nggak detail ya, seahli orang IT leadernya, tapi kita paling nggak, oh IT itu mau ke sana, oh strateginya kira-kira, oh ngerti saya. Kalau gitu nanti saya bikin program bantu IT begini, bla bla bla. Orang finance bikin bla bla bla. Orang operation bikinnya bla bla bla. Nah, dengan kita tahu, ya, business acumen, maka kita juga bisa menjalankan program SR dengan baik. Kemudian baru komunikasi itu yang harus kita tingkatkan. Yang kedua apa? Saya sudah sampaikan tadi, komunikasi itu menjadi basic sekali bagi orang SR. Orang SR kalau nggak bisa komunikasi, change tidak terjadi. Komunikasi yang buruk menghilangkan kepercayaan, sehingga orang itu jadi nggak percaya pada kita. Business acumen, tadi sudah saya sampaikan, saya belajar business acumen itu panggil konsultan ya, dari ahlinya, dan kita bikin training bukan cuma untuk orang SR, bikin semua pimpinan departemen itu harus ikut leadership development ya. Mulai dari komisaris direksi itu programnya 1 hari, senior manager pada waktu itu saya tuh bikinnya 3 hari, kemudian manager itu 1 minggu, kemudian supervisor itu 2 minggu. Nah, ini tujuannya apa? Business acumen, supaya mereka ngerti gitu loh. Oh, kita mau kelas dunia, kalau gitu yang harus dilakukan bla 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 bla, strateginya bla 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 bla. Kalau kita nggak belajar, orang SR juga nggak ngerti. Ya gimana? Nggak mungkin dong. Makanya konsultasi itu juga dibutuhkan untuk mempertajam business acumen. Kepemimpinan, nah orang SR saya sampaikan tadi apa? Harus bisa mengelola, ya. Walaupun kita ini bukan top leader, tapi kita ini orang yang dipercaya oleh leader untuk membantu perusahaan sukses dalam perubahan. Maka kita harus bisa benar-benar menjalankan program perubahan, gitu. Itu ya. Kemudian ada kompetensi lain, evaluasi krisis, praktik etis, efektivitas. Saya kira ini nggak perlu saya sampaikan.
Nah, kompetensi intinya sudah jelaskan sedikit ya. Mungkin yang paling penting ini ada 4 hal yang paling penting ya. Yang pertama, manajemen konflik. Kedua, menghadapi kemunduran. Ketiga, melindungi tim. Yang terakhir, memprediksi perubahan. Nah, orang HR itu harus bisa mengatasi konflik. Kalau atasan konflik, kita bisa bantu. Pak, sebaiknya begini, Pak, sebaiknya begitu. Kalau kemunduran, nah kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak benar ya. Misalnya gini, satu departemen itu macet programnya. Maka kita harus cari solusinya gimana. Mungkin pakai konsultan, mungkin ada diskusi, ada brainstorming, dan seterusnya. Tim, nah tim kita itu orangnya harus saling membela ya. Jadi jangan sampai kalau orang kita diserang sama orang luar, kita diamin. Maka kita harus saling melindungi ya. Jadi tidak bisa kita semau-maunya sendiri. Makanya teamwork-nya orang HR itu harus kuat dan juga harus bisa bikin teamwork dengan bidang-bidang lain. Memprediksi perubahan ini penting banget bagi orang-orang HR. Nah, jadi 4 kompetensi ini sebaiknya dikuasai ya oleh orang HR, dan ini nggak bisa dengan penjelasan ini harus ada training yang sifatnya khusus gitu ya. Nah, itulah saya kira yang ingin saya sampaikan, yang lain-lainnya mungkin tidak terlalu penting. Nah, selanjutnya, ini udah 1 jam ya. Gimana nih Pak Miki? Ibu Suryani? Ya. Ini gimana Bu? Kita lanjut atau kita beberapa pertanyaan. Kalau Pak Hendra berkenan, mungkin dijawab dulu sambil ya, okay. Ya. Pertanyaan pertama ya Pak Hendra ya, dari Ibu Sofia Pak Hendra. Ya. Ibu Sofia mungkin bisa nyalakan video atau kalau nggak ada video nggak apa-apa, mungkin bisa disampaikan verbally. Ya. Ya, sambil saya bacakan. Biasanya ganti pemimpin, ganti peraturan, ganti kebijakan. Sering bawahan menjadi bingung karena ada perubahan kebiasaan yang mendadak. Bahkan sering pula berakibat bawahan tidak siap menghadapi perubahan. Bagaimana cara mengatasinya, baik dari perspektif pimpinan maupun dari karyawan? Ibu Sofia, ada yang mau silakan pertanyaannya? Oke. Ya, yang pertama begini ya. Saya bilang setiap leaders itu kalau mau sukses harus bisa menjadi change leaders. Makanya dia harus belajar. Bagaimana menjadi change leaders? Ya kami sendiri panggil konsultan, Bu. Kami komisaris direksi itu nggak main-main, Bu. Kita bayar konsultan yang mahal-mahal, Bu. Bahkan untuk gaya manajemen, kita pakai John Robert Powell ya. Untuk mengatur perilaku melangkah, bergerak, berbicara itu pakai John Robert Powell. Nah, itu dari segi gaya ya. Kemudian dari segi kemampuan komunikasi, kita panggil konsultan ahli komunikasinya, Bu. Saya lupa namanya pada waktu itu, tapi yang jelas yang paling penting itu gini, setiap leader itu harus ikut program yang namanya, kalau dia direksi komisaris, yang namanya itu Executive Development Program. Senior Manager, programnya adalah Senior Management Development Program, Manager Management Development Program. Nah, termasuk supervisor. Nah, jadi mereka belajar dulu. Kemudian praktekkan ya dengan di kami itu dipraktekkan, kemudian bikin project. 3 bulan harus ngapain ini? Setelah kita dapat teori bla 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 bla, ini harus bikin apa ini? Nah, dibuktikan dulu nih, benar nggak hasil dari teori itu bisa dipraktekkan, ada hasil yang jelas. Nah, jadi orang itu berubah dengan project kalau di Antam itu ya. Saya kira leader itu kalau cuma berubah dari training itu nggak terlalu yakin saya. Maka harus ada project, harus dipraktekkan. Pegawai juga begitu. Di kami itu dari komisaris direksi itu dapat project oleh konsultan dinilai, bahkan kementerian menilai, kemudian pegawai itu dinilai oleh atasan masing-masing, dan di sini dipanggil konsultan untuk ikut jadi juri gitu loh. Nah, jadi beginilah cara merubah itu project basis gitu. Jadi kalau nggak ada project, ya makanya tadi ada langkah yang keempat tadi kan, pertama kan urgensi, kedua guiding condition, ketiga komunikasi, keempat itu kan pemberdayaan. Nah, di sini project. Project itulah yang membuat orang itu berubah kental. Jadi tidak tidak sepotong-sepotong, tidak setengah-setengah. Serius, project ini menilai KPI-nya jalan nggak? Berubah perilaku leadernya ada nggak? Pegawainya ada nggak gitu ya? Gitu saya kira, Bu. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Sofia, mungkin apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sambil Pak Hendra, begini juga Pak Hendra, tadi melanjutkan pertanyaannya Bu Sofia. Kalau misalnya saya jadi manajer nih Pak Hendra, kemudian pimpinan sih atau komisaris direksi tidak merasa ada perubahan, tapi
Misalnya saya punya pemikiran sepertinya harus berubah seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Bottom up karena top down yang nggak jalan gimana? Ya, change itu biasanya top down, Bu. Dari bawah itu hanya bisa mengelola perubahan di lingkungan masing-masing. Kalau di kami ya, memang terus terang kami lakukan top down dan bottom up. Jadi dari atas itu ada program change yang betul-betul dilaksanakan secara sistematis dan itu dibantu oleh konsultan ya. Tapi itu 2 tahun pertama aja konsultan, setelah itu kita jalan sendiri. Nah, yang bottom up, pegawai sendiri di lingkungan masing-masing buat program. Ini SR ini mau ngapain? Waktu misalnya kita mau bikin competency based SR, itu orang SR sendiri Bu yang ngajukan ke direksi, karena direksi kan bingung. Loh kamu mau ngapain nih orang SR? Dia kan nggak ngerti SR itu usahanya apa. Ya kita ajukan, maka bottom up tuh kita sampaikan, begitu loh. Jadi orang SR itu harus agresif gitu. Jadi jangan menggantungkan segala sesuatu tuh pada pimpinan gitu loh Bu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Kemudian pertanyaan kedua ya Pak Endra. Dari Ibu Debbie pertanyaan kedua, berdasarkan pengalaman Bapak, apa Bapak selaku HR di suatu perusahaan selalu melakukan change management? Bisa diberikan contohnya di perusahaan mana yang menurut Bapak sulit untuk melakukan apa sih? Nggak enak kalau nyebut Bu ya. Tapi saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman di perusahaan asing ya. Satu saat tahun 2011 sampai 2012 saya setahun dikontrak di Pandaan. Saya tidak sebut nama perusahaannya, tapi ini perusahaan Cerutu, Bu. Tadinya dia nomor 3 dunia, targetnya dalam 2 tahun harus menjadi nomor 2 dunia. Dan kenapa dia panggil saya juga heran. Pada waktu itu kan saya memberi training di Surabaya, ternyata pesertanya itu 5 dari perusahaan itu, perusahaan asing itu ya. Dan begitu si peserta itu hari pertama, ini kan training cuma 2 hari, hari pertama dapat materi dari saya, dia sorenya langsung telepon bosnya, dia bilang ini trainingnya bagus. Besok paginya Bu, saya langsung dikontrak sama CEO-nya Bu, kaget juga saya. Kaget juga Bu. Setahun saya dikontrak di situ, Bu, mohon maaf, ini perusahaan asing yang terdiri dari 2 negara, yang satu negara A, yang satu negara B gitu ya, saya nggak mau sebut negaranya ya. Itu Bu, komisaris direksinya itu rata-rata sudah di atas 50. Begitu diajak ngomong, itu berantem aja kerjanya Bu. Yang bicara satu visi, yang satu merasa, kan dia merger Bu ya, yang satu visinya merasa bagus, yang satu juga merasa bagus, aja berantem aja. Saya Bu hampir sebulan saya bingung Bu. Terus terang, saya sebulan itu nggak kerja. Saya cuma dengerin orang berantem aja. Tapi lama-lama kan saya malu. Udah 3 minggu ya. Saya mikir saya harus buat sesuatu. Akhirnya saya datangin sesuatu Bu. Ya, minggu keempat saya datangin ke yang A, minggu kelimanya ke yang B. Oh, ternyata masing-masing itu melihat sisi lemahnya dari yang lain. Dia nggak melihat sisi kekuatannya. Tapi setelah saya dapatkan masing-masing ini, saya datangin lagi Bu ke para pimpinan. Saya setelah komunikasi dengan A dan B, masing-masing saya datangin, Pak, mohon maaf, yang si A ini saya sampaikan, Pak, B ini begini, yang si B saya sampaikan, yang si A begini. Nah, jadi setelah mereka paham, visi masing-masing itu ada kekuatan, ada kelemahan, baru mereka tuh one vision-nya itu, Bu. Jadi 1 bulan baru, 1 bulan lebih setengah, baru visi itu bisa sukses. Nah, ini contoh bahwa perubahan itu di kalangan atas itu sendiri nggak gampang. Soal visi aja itu, kalau mereka sendiri nggak kompak, bagaimana turun ke bawah. Ini pengalaman saya, ini tahun 2011-12. Dan ini saya bangga, ternyata mereka nggak sampai 2 tahun, 1,5 tahun naik ke kelas 2 dunia, gitu ya. Nanti kalau mau cari di internet, apa sih kelas 2 dunia? Silakan cari di internet. Perusahaan Cerutu yang jelas ya, Sigars Company. Saya nggak mau sebut namanya, karena nggak enak aja, gitu. Itu ya pertanyaannya. Silakan mungkin ada yang lain. Pak Indra, sambil mungkin Bu Debbie nanti ada tambahan tanggapan. Pak Indra, berarti apakah sebaiknya change itu dipelopori atau ada intervensi dari independen dari pihak luar instead of dari dalam? Kalau saya sebagai orang SR, saya ini orangnya gatal Bu ya, nggak bisa diam ngelihat sesuatu, saya panggil orang luar dan saya cari orang dalam yang berpengaruh. Kebetulan ada seorang corporate secretary Antam sekitar tahun 2000-an itu Pak Dohar Siregar, orang Batak. Dia sangat berpengaruh ke komisaris direksi. Jadi saya, Pak, ini kita perlu balance scorecard nih Pak. Saya udah konsultasi ke David Norton nih. Kalau nggak ada balance scorecard, percuma kita change bikin visi kelas dunia itu nggak jalan. Saya lakukan itu Bu, ya. Jadi saya bahkan memberi training ke Pak Dohar itu dan Pak Dohar itu mempengaruhi komisaris dan direksi. Akhirnya direksi itu berubah. Nah jadi memang karena gatal Bu ya, karena saya nggak bisa diam gitu ya. Jadi orang SR itu memang harus bisa melakukan trik ya,
tapi yang positif, bukan trik negatif. Dan ini politik, tapi politik yang positif itu harus dilakukan oleh orang HR. Tapi yang penting sejauh itu tujuannya positif, baik ke depannya untuk perusahaan dan untuk kita juga bagus, why not gitu loh. Dan saya lakukan, Bu, itu pengalaman saya, Bu. Gitu ya. Mungkin cukup jelas atau masih kurang kali pertanyaannya di jawaban saya? Ada lagi mungkin? The next question nih dari Pak Yayan Andrianto. Izin Ya. bertanya, Pak Hendra, aktiviti program HR apakah yang cocok dalam mengajak peran serta karyawan menjadi agen perubahan itu sendiri? Aktiviti yang paling penting kalau kita mau berubah, buatlah yang sederhana dulu. Cek job desk yang sekarang ini beberapa tahun kita terapkan. Kalau lebih dari 3-4 tahun, nah kalau saya nggak bisa, Bu. 2 tahun aja saya harus ubah job desk. SOP, 2 tahun saya harus ubah job desk. Itu yang paling sederhana. Jadi kita lakukan dulu di bidang kita. Misalnya saya sebagai SR manager ya, cek, kok job desk-nya kayak gini ya, nggak ada apa-apanya ya. Saya lakukan perubahan aja, ajak tim. Atau kalau saya mampu sendiri, saya kerjakan sendiri. SOP rekrutmen misalnya, ini kok kayak gini-gini, sementara di tempat lain itu sudah lebih efisien, lebih efektif. Nah, tentu kita cek di tempat lain itu. Kita kalau perlu ikut training, kita ikut training. Kalau perlu benchmarking, studi banding. Saya, Bu, studi banding, Bu, kenyang. Ya, saya tahun 97 itu datang ke sebuah perusahaan di namanya Sulawesi itu, Inco ya, itu sampai 2 kali, kemudian ke KPC itu 2 kali, Bu. Itu belajar soal training, belajar soal teknik penggajian itu 2 kali, Bu. Nggak puas saya. Seminggu-seminggu tuh. Jadi, karena kita merubah ini sistem training kita kayaknya, saya lihat di luar kok bagus, di tempat saya kok enggak, sistem gaji kok enggak. Nah, jadi kita harus punya inisiatif. Kemudian lihat di tempat lain gitu loh, benchmarking. Dan orang HR itu ya memang harus bikin anggaran ya. Tapi dengan catatan disetujui oleh atasan. Kadang-kadang yang repot tuh atasan tuh nggak setuju. Kalau saya bypass, Bu. Atasan nggak setuju, saya naik lagi ke atasannya lagi. Dan tentu ngomongnya harus trik juga. Saya tidak langsung pas ketemu di toilet gitu ya. Pas ketemu di jalan, Pak, mohon maaf Pak, ini kayaknya ada program bagus Pak di tempat itu Pak. Bu, kayaknya kita perlu nih Pak. Oh iya, oh gitu datang ke ruangan saya. Nah gitu. Jadi pakai trik lah kalau kita mau ngajak pimpinan berubah, kalau dia tidak bisa harus bypass ke atasannya lagi. Ini strategi yang saya lakukan dan saya selalu menggunakan strategi yang seperti ini. Karena kalau saya lakukan langsung, sering macet gitu. Gitu ya. Mungkin ada lagi dari yang lain mungkin? Silakan. Apakah boleh bertanya, Bu, selain yang chat? Silakan Pak Sandi. Oke, terima kasih banyak Pak. Pak Hendra, selamat malam Pak. Saya dari Rumah Sakit Pelni, Pak. Ya, grupnya Pak Tobi ya. Iya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan waktunya. Saya ini sangat senang sekali dengan materi yang disampaikan oleh Bapak. Salah satu yang tadi saya garis bawahi adalah bahwa yang paling hebat adalah bukan yang paling pandai atau yang paling kuat, tapi ya yang bisa beradaptasi. Contohnya tadi salah satu binatang yang paling kuat pun punah karena dia tidak bisa beradaptasi. Ya kan Pak? Saya tanya, lawannya dinosaurus itu yang paling hebat berubah tuh apa? Tahu nggak Anda? Saat ini yang masih bisa beradaptasi sampai sekarang jerapah masih ada. Kemudian yang lebih hebat dari seluruh binatang yang bisa menyaingi dinosaurus, tahu nggak Anda? Apa ya? Joro. Tahu kan Joro? Oh iya, kecoa. Ya, itu dari zaman dinosaurus sudah ada. Sekarang masih ada ya gitu. Kecoa masih ada. Tadi mau bilang kecoa atau coro. Dia adalah binatang yang hebat yang bisa beradaptasi sampai sekarang. Gitu ya, Pak? Ya. Terus pertanyaan tadi kan ada sedikit mengenai MP, Pak. Manajemen perubahan, yaitu dengan 2 cara, yaitu dengan transformasional dan inkremental. Kalau transformasi kan lebih ke arah jangka panjang, kalau incremental kan lebih ke arah jangka pendek. Kemudian, itu kan tadi ada yang di antara 2 tadi dengan kondisi pandemi atau dengan kondisi COVID seperti ini yang tidak bisa diprediksi kapan berakhir, kapan juga kita memulai. Manakah yang paling cocok dengan era yang memang saat ini orang tidak bisa memprediksi, serba tidak pasti, serba tidak jelas. Nah, itu mana dari 2 tadi. Kemudian
satu lagi mengenai bahwa budaya itu tadi dikatakan ada teori menurut si Lewin unpressure dan to repressure ya Pak. Nah, budaya itu bagus, manusia itu sifatnya pada saat dia dipantau dia akan bagus, pada saat kita lengah pemantauan maka dia akan turun. Nah, itu adalah dalam kondisi normal, kita bisa memantau, kita bisa meng-empowering mereka untuk terus berubah, kita bisa berkumpul dengan mereka untuk bertatap muka, discuss. Sedangkan dalam kondisi yang sekarang di era pandemi, kita mengalami pembatasan dalam hal komunikasi langsung, kemudian ada pembatasan distancing dan seterusnya. Nah, itu kan mengalami hambatan dalam komunikasi. Zoom itu ternyata kami sudah melakukan beberapa kegiatan dengan Zoom, tapi rasanya memang sebagai manusia makhluk sosial itu kurang tajam kalau kita itu tidak bertatapan langsung. Mohon saran dari Bapak, terima kasih banyak Pak. Oke. Ya. Untuk yang pertama itu transformasional dengan incremental. Yes. Kita dari pertama tadi ada namanya business case ya. Saya sudah sampaikan di langkah pertama ada 7 step. Bisa dari business case. Sekarang ini apa sih yang paling penting dengan adanya COVID? Kita lihat apakah di bidang finance ada atau di operation atau di SR atau di mana? Ini dulu ya business case. Dan ini harus mulai dari komisaris direksi karena ini kan biasanya direksi ya, karena kan dikejar-kejar oleh komisaris. Direksi itu misalnya gini, yang paling kalau diantam ya, yang paling dikejar itu selalu operation. Ini cost kita naik nih, sehingga itu selalu menjadi business case gitu ya. Sehingga program efisiensi itu yang nggak tanggung-tanggung, ya dikit-dikit potong anggaran, ini incremental, dikit-dikit cost cutting, dikit-dikit efisiensi. Nah, itu biasa di perusahaan-perusahaan tambang. Saya nggak tahu di tempat Anda. Tapi mungkin di tempat-tempat lain itu, mungkin di marketing gitu kan. Marketingnya nih nggak jalan nih, kenapa? Ya karena ada perusahaan bla 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 bla. Kemudian mungkin juga nggak di marketing, mungkin di finance. Nah, jadi business case dulu ditemukan. Itu yang paling gampang gerak cepat. Tapi kalau mau sedikit agak rumit, SWOT dulu dong. SWOT analysis. Kita harus lakukan SWOT, kita harus cek. Saat ini kekuatan kita tuh apa sih dalam menghadapi COVID? Kelemahan kita apa sih? Kemudian apa ancaman yang bisa dihadapi kalau kita tidak sukses? Kemudian ada peluang nggak yang mungkin kita bisa terobos dalam situasi? Nah, jadi dengan adanya yang kedua ini agak lebih ribet karena membutuhkan pemahaman strategi. Baru kita dari hasil potret SWOT analisis kita bikin strategi gitu loh. Nah, jadi yang jangka pendek, yang paling gampang tadi business case, yang nomor 2 dari analisis SWOT, kita bisa membuat satu usulan apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi 2 hal ini yang paling saya sarankan untuk dilakukan. Yang kedua tadi mengenai budaya, saya kurang nangkap. Yang kedua tadi apa yang pertanyaan yang kedua tadi? Iya, budaya itu kan memang harus terus dipantau secara terus-menerus karena cenderung manusia itu apabila tidak dipantau dia akan turun. Oh ya, betul. Di era saat ini kita kan mengalami beberapa kendala dalam pembatasan, Pak. Gimana, Pak? Ya. Kalau di saya itu pengalaman itu harus dibuat assessment. Assessment itu pertama readiness for change, survei. Dalam situasi COVID, sejauh mana kesiapan perusahaan ya, artinya mulai dari komisaris direksi, pimpinan departemen, termasuk orang SR, orang finance, orang operation, dan seterusnya itu, sejauh mana kesiapan mereka untuk berubah, ini harus disurvei dulu. Dari hasil survei ini akan ketahuan nih, siapa yang paling susah berubah karena resistensinya tinggi. Restraining factor-nya itu ada di situ. Ya, mudah-mudahan nggak di SR ya. You know? Tapi kita harus cek juga, yang namanya driving factors itu ada di mana? Mungkin di SR, mungkin juga di non-SR. Jadi kita analisis nih 2 kekuatan ya, antara restraining sama forces supaya kita betul-betul mengatur strategi. Kalau ternyata ada di departemen ketemu nih, ya trainingnya tinggi, mungkin kita pendekatan, kita ada dialog, aja omong-omong. Jadi budaya itu kan komunikasi intinya kan. Satu, kedua dialog. Jadi budaya itu kalau komunikasi lewat dialog, ya tidak mungkin budaya itu akan berkembang dengan baik. Seperti di Antam, mohon maaf ya. Antam itu ya, waktu saya megang jabatan senior manager, itu saya bisa SMS-an, ya dulu kan nggak ada WA ya. Itu SMS-an langsung tuh dengan komisaris utama, Anda bisa bayangkan. Saya SMS-an, Pak, mohon maaf Pak, saya ada punya usul Pak, ada satu hal yang baik untuk menurut saya untuk Antam, kan bla bla.
Halo? Boleh diulang, Pak, yang terakhir. Jadi komunikasi itu lewat dialog yang bagus ya. Jadi kalau dialog komunikasi tanpa dialog itu tidak akan mungkin bisa bagus. Makanya ajaklah orang itu berubah secara heart to heart. Empati ya, orang SR itu harus punya rasa empati yang tinggi ya. Jadi kita harus tahu yang dibutuhkan orang apa. Kita mau ngajak orang berubah, kita harus lihat dulu dong. What is in it for me-nya itu apa? Karena orang berubah itu dia nanya dulu, apa yang saya dapat kalau saya berubah? What is in it for me? Kalau perubahan itu tidak berdampak apa-apa buat saya, ngapain saya berubah? Makanya setiap orang itu, setiap departemen itu kita harus tahu benar what is in for me-nya itu apa. Misalnya orang finance, dia nggak suka berubah. Karena apa? Sistem yang berubah itu membuat mereka kerja keras, misalnya begitu ya. Orang SR nggak suka berubah. Kenapa? Kerjaan nambah banyak, misalnya begitu. Nah, jadi ya kita harus tracing dulu ya. Kalau kita udah tracing, baru kita diskusikan solusinya nih gimana. Bikinlah tim. Makanya tadi ada guiding coalition itu di langkah kedua si Kotter itu tujuannya apa? Dari tim itu nanti akan ada business case. Oh, di finance ini kasusnya adalah mereka nggak mau berubah karena perubahan itu membuat mereka berat dan seterusnya. Kemudian di SR juga kerja makin banyak. Cari solusinya, diskusikan. Jadi dialogis lah, perubahan budaya itu lewat dialog. Nah, baru nanti muncul solusi, usulan. Jadi budaya itu yang memang harus dibangun adalah budaya komunikasi, budaya dialog, supaya orang itu betul-betul terlibat, engagement-nya itu tinggi gitu loh. Bicara budaya itu yang paling penting engagement. Nah, engagement itu ada 3 yang menentukan. Pertama, leaders. Kalau leaders jelek, bikin leadership development program. Kedua, sistem jelek, rubah sistemnya. Ketiga, budaya jelek, rubah budaya. Jadi engagement itu tergantung dari 3 ini, budaya itu tergantung dari 3. Makanya lakukanlah survei terhadap 3 hal ini. Namanya change readiness survey terhadap leaders, terhadap sistem, ya. Kemudian strategi juga harus kita survei gitu loh. Nah, dengan adanya survei-survei ini kita akan dapat masukan yang nantinya larinya ke budaya. Oh, budaya kita itu yang harus dilakukan adalah bla 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 bla. Di tempat Anda kan sudah ada budaya ya, Pak ya, setahu saya ya, Pak ya. Iya, Pak. Ya. Saya dapat dari Pak Kartobi. Itu harus disurvei. Apa nama budayanya, Pak? Saya lupa, Pak. Saya waktu ketemu Pak Kartobi itu. Kami memiliki budaya aman, budaya ringkas, dan budaya menyembuhkan. Kalau budaya amannya mengacu ke 15 standar akreditasi. Kalau budaya ringkasnya kita mengacu ke konsep lean management. Kemudian yang terakhir ada budaya menyembuhkan, bagaimana memberikan kesan positif bagi setiap pasien dan keluarga yang menggunakan jasa pelayanan kami. Nah, itu ya disurvei. Sejauh mana level kesiapan untuk berubah. Apakah yang 3 tadi, yang pertama itu misalnya rata-rata sudah 80%. Yang kedua, yang paling bagus itu mencapai 80%, kan 1% susah, 90% susah. Betul. Tapi kalau masih dari 3 itu misalnya yang 80% baru 1, yang 2 masih 50, satu lagi misalnya masih 60, maka atasilah yang 50 sama 60 itu. Apa programnya gitu loh. Supaya budaya itu nanti betul-betul bisa build in gitu ya. Bisa dibangun maksud saya. Tentu program budaya itu kan tidak gampang. Ada rumusan budaya, ya. Kemudian nanti apa yang harus disosialisasikan, bagaimana trainingnya, bagaimana workshopnya, bagaimana bikin kebijakannya, bagaimana standar etikanya. Ini kan semua mengikuti nih kalau menurut Good Corporate Governance kan. Nah, tentu harus ada tim yang juga terlibat. Corporate Secretary itu ya dari segi Good Corporate Governance sudah punya Korsek kan ya? Sudah ada, Pak. Nah, Korsek itu nanti dari segi GCG-nya dia terlibat. Good Corporate Governance itu kan dipegang GCG biasanya. Nah, dari segi SR itu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang SR tadi dalam rangka meningkatkan engagement tadi? Ya, lihat survei budayanya seperti apa. Dari 3 tadi mana yang masih kurang? Survei, kemudian bikin solusi, kemudian libatkan GCG dari Korsek. Nah, jadi program-program kayak gini yang harus dilakukan gitu loh. Oke? Cukup jelas atau ada yang nggak jelas? Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Pak Samdani. Malam. Ada lagi Ya, mungkin? terima kasih. Yang dari Pak Sugeng, Pak, bagaimana mengukur corporate values sudah dilakukan dengan baik dan terpampang dengan data? Bagaimana? Mengukur corporate values yang sudah dilakukan dengan baik dan sudah terpampang dengan data. Oh, misalnya Anda rajin lihat di internet ya. Internet tentang survei values itu banyak banget, itu lebih dari bisa lebih dari 500
slide, saya selalu melakukan riset itu paling banyak, saya nggak banyak-banyak, 20-50 materi dari ahli-ahli kelas dunia. Yang jelas begini, values itu harus values yang ada di perusahaan kita dulu. Jangan values di perusahaan lain. Anda misalnya, tadi ya, sudah Pelni itu bagus, sudah punya values 3 ya. Jangan bandingkan dengan perusahaan Johnson & Johnson misalnya gitu kan. Dia bergerak di kesehatan, tapi dia kan perusahaan asing, nggak bisa. Yang ada di kita dulu, di survei readiness-nya itu loh. Survei readiness itu tadi saya bilang, lihat, KPI itu kan ada ya, di dalam setiap, values itu katanya gini, yang paling gampang, customer service orientation. Itu kan ada kalau kita bikin Likert, skala Likert, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ketika bertemu dengan pelanggan, bagaimana respon si orang marketing gitu kan? Apa diam saja, apa bertanya, apa menangani komplain. Jadi itu yang harus dilakukan dari survei KPI gitu loh. Jadi KPI dari setiap values itu harus dibuat. Nah, jadi kalau misalnya values itu nggak ada KPI, nggak bisa diukur. Nah, jadi intinya apa? Setiap values harus bikin, tentu memang tidak mudah ya. Ini agak sedikit abstrak karena values itu kan nggak konkret barangnya. Kalau misalnya kita bikin es, bikin botol, bikin barangnya. Values itu kan bagaimana kita menilai kepuasan pelanggan. Itu kan ada survei, customer survey index misalnya gitu kan. Cari aja di internet gitu. Apalagi kesehatan misalnya, kepuasan pelayanan kesehatan di satu perusahaan XYZ misalnya. Itu banyak banget tuh. KPI itu dari survei kita bisa lihat. Bisa bikin sendiri atau mesti pakai konsultan tuh, Pak? Kalau diperlukan, tapi kalau tidak, selalu saya, karena saya sudah ngerti ilmunya, saya cari di internet dulu. Jadi konsultannya itu Google ya. Google konsultannya. Nah, kalau nggak bisa, baru pakai konsultan gitu. Karena ya kita kan dalam situasi COVID kan harus hemat, harus ngirit gitu loh. Kalau memang sudah harus emergensi, baru pakai konsultan. Tapi biasakanlah belajar sendiri dulu, bikin tim di dalam grup kita. Jangan segala sesuatu tuh bergantung pada konsultan. Konsultan tuh kalau udah mentok nggak bisa apa-apa, baru kita panggil konsultan gitu. Ya. Okay. Bisa di-unmute Pak kalau mau ada yang masih ditanyakan ke Pak Hendra. Ya, karena kita masih ada lain ini. Ya. Oke. Pak Hendra, satu lagi nih Pak dari Bu Pita. Sebagai pemuda yang diberikan kesempatan untuk menjadi HRBP oleh New Commercial Director dan harus menjadi change agent, apakah yang harus saya lakukan? Karena saya sendirian, sedangkan atasan tidak memberikan panduan. Mungkin Bu Pita bisa unmute. Oke. Ya, Pak Hendra. Saya itu punya kegesitan ya. Saya sering melakukan perubahan mindset. Pimpinan saya itu saya ajak, pertama yang saya lakukan tuh suruh baca buku dulu. Saya punya koleksi buku Change itu kebetulan yang ada sekarang ada 5 lagi tuh dipinjam teman nggak kembali. Nah, itu banyak sekali buku-buku baik yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kasihlah kepada pimpinan kita. Itu yang pertama paling gampang. Lalu cari di internet yang harganya yang sekitar 200, 300 sampai 500 itu di Amazon. Itu balik tentang change management. Itu kasih dulu buku. Nah, kalau nggak mempan, kita harus membuat ringkasan dari teori-teori seperti ini ya. Ini ada Kotter, ada Lewin, ada lagi teori McKinsey. Kita bikin ringkasan-ringkasan, kemudian bikin semacam proposal kecil-kecilan, 2-3 halaman, sampaikan ke atasan. Pak, sebaiknya kalau kita melakukan perubahan ini, pendekatan modelnya ini, mungkin yang cocok ini Kurt Lewin, atau Kotter Pak, atau mungkin kita pakai McKinsey, terserah. Nanti kita bikin dari 3 alternatif, dia milih nih, gitu kan. Oh, bagusnya Kotter nih, karena Kotter terkenal. Nah, misalnya gitu. Nah, jadi kita harus menjual diri, menjual ide, gitu. Kita nggak bisa diam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus komunikasi. Sering-sering kita bertemu dan harus ketemu dengan membawa bisnis case dulu. Pak, mohon maaf Pak, ini Pak orang-orang di finance ini banyak sekali komplain Pak, atau orang-orang di operation banyak sekali komplain, atau orang HR sendiri banyak sekali komplain Pak. Ini kayaknya kita berubah Pak. Bagaimana Pak kalau perubahan itu kita mulai dari SR dulu Pak, karena SR ini paling gampang, karena ini bidang kita, bisa begitu kan? Nah, jadi cari bisnis case itu dengan kita. Misalnya begini, sistem rekrutmen kita kok ribet banget sih, orang tuh di mana-mana tuh nggak sampai 1 bulan bisa dapat orang baru 10 atau 100 gitu. Kita kok nyari orang 3 aja sampai 1 bulan gitu kan? Berarti kan rekrutmennya nggak benar. Kan ke atasan Pak, kelihatannya sistem rekrutmen kita ini harus dirubah. SOP-nya maupun job desk-nya misalnya gitu. Nah, jadi saya bilang tadi mulailah dari yang paling sederhana, dari job desk, dari SOP. Baru nanti lihat kebijakan-kebijakan lain yang kelihatannya agak sedikit ribet.
Nah, baru nanti strategi-strategi. Kalau sudah kita paham strategi, kita usulkan strategi. Tapi yang paling gampang itu job desk sama SOP. Agak levelnya lebih tinggi dikit, ya baru strategi gitu loh. Jadi tapi disampaikan, ditanya Pak Hendra, Bu Pita. kan? Halo, Bu Pita. Ya. Halo? Oke. Ya. Diteruskan Pak Hendra, kalau masih ada tadi yang ditanyakan oleh Bu Pita yang HRBP masih anak baru gitu, tapi diminta oleh director. HRBP? Iya, tanpa panduan yang tadi. Mungkin masih ada. HRBP itu agak sedikit beda topiknya dengan change-nya. Jadi itu perlu satu sesi sendiri. Nanti sampaikan dulu ke Pak Miki ya, bikin program lagi. Karena ini dia topiknya cukup berat. Walaupun yang paling berat itu change, tapi HRBP itu kira-kira 50% beratnya. Jadi saya kira mungkin yang paling penting gini. Kita belajar dulu saja, jadi change leaders ya, menjadi change agent. Tadi yang menguasai kompetensi yang 5 itu sebenarnya bakal untuk menjadi HRBP. Ya. Jadi ada mengelola hubungan, kemudian memperbaiki komunikasi, kemudian mengatasi konflik, dan seterusnya. Kita mulailah dari yang sudah ada di slide tadi, kemudian kita sampaikan ke atasan gitu loh. Jadi mulailah dialog, perubahan itu dengan dialog dulu, dan kalau nggak ngerti baru ajak konsultan ke situ gitu ya. Oke? Gimana? Sudah Pak, pertanyaannya boleh dilanjutkan tuh materi selanjutnya. Oke. Sekarang saya bicara studi kasus ya, ada 2 nih. Jadi mungkin saya ringkas-ringkas ya. Ini ada Nordic nih. Nordic ini dia pakai John Kotter ya. Secara umum sebenarnya teori John Kotter saya sudah sampaikan ya. Jadi mungkin saya tidak usah ulas lagi ya. Mungkin nanti oleh Pak Miki kan dikasih slide-nya ya Pak ya. Saya kira ini teorinya dari John Kotter yang dipakai oleh Nordic, mungkin nggak saya uraikan karena sudah saya jelaskan tadi dengan pendekatan yang di awal. Yang saya ingin sampaikan mungkin versi Antam ya. Versi Antam aja yang saya ingin sampaikan. Karena Antam ini yang saya rasakan dan saya alami dan saya manage sendiri ya. Nah, teorinya dari McKinsey ya. Jadi ada McKinsey-nya atau orang bilang McKinsey ya. Ada 7 tools ya. Yang pertama strategi, S pertama, S kedua structure, S ketiga sistem, kemudian S keempat share values, kelima itu style, keenam staff, ketujuh itu skills. Nah ini yang harus di-manage kalau kita mau menggunakan pendekatan dari McKinsey ya. Nah modelnya itu juga karena dia pendekatannya beda dengan Kotter, jadi dia lebih kompleks sedikit lah ya. Karena ini teorinya juga harus pakai teori strategi ya. Jadi kita bisa lihat di sini McKinsey ini strategi, structure, sistem. Kemudian ada skill, staff, style, ada share values. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini apa? dari 7 faktor ya, 7S tadi yang dipakai oleh McKinsey ya, itu ada yang namanya soft skill, ada hard skill ya. Yang soft skill itu style, gaya, staff, orang, skill, keterampilan, share values, itu yang namanya nilai-nilai tadi. Yang namanya hard skill itu adalah strategi, structure, system. Biasanya ya, kalau kita bicara, saya kaitkan dengan yang sebelumnya, kita bicara transformasional ya. Transformasional itu lebih ke yang hard skill-nya dulu, dibangun ya, strategi itu visinya kemana, kemudian strukturnya seperti apa, sistemnya itu juga seperti apa. Itu biasanya transformasional itu ini yang ditekankan sekali. Nah setelah itu baru yang soft skill-nya. Jadi itu hubungannya dengan transformasional. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah Antam menggunakan pendekatan McKinsey ya. Yang pertama apa? Antam itu tahun 97 tuh going public ya, IPO ya, diinisialkan ANTM. Padahal itu saham negara 65%, kemudian publik 35%, kemudian dari 35% tadi 65% asing. Apa yang dilakukan? Yang pertama, tentu mengubah Antam dari perusahaan biasa menjadi kelas dunia, dibuatlah visi kelas dunia. Karena kalau tidak ada visi kelas dunia, maka Antam itu tidak berubah, gitu ya.
Dan perubahan itu adalah perubahan yang sifatnya fundamental banget, karena dulu itu Antam nggak pernah ada visi ya. Saya sendiri baru tahu visi itu setelah saya pulang dari Australia, baru saya tahu, oh ternyata visi itu membuat orang itu harus berpikir jangka panjang, biasanya di atas 10 tahun gitu ya. Kalau jangka pendek itu strategic planning gitu kan. Nah, saya tuh setelah pulang dari Australia, saya baru paham, oh Antam itu sekarang, saya ke Australia kan tahun 96 ya, kemudian tahun 97 Going Public, kemudian tahun 2000 change-nya baru diterapkan. Oh ternyata visi itu yang saya pelajari itu begini, prakteknya begini. Harus komisaris direksi sama GM kumpul-kumpul bikin rumusan visi perusahaan kelas dunia. Itu tahun 2000 menjadi tahun 2010. Nah gitu ya. Jadi itu betul-betul dilakukan. Yang kedua, redesign organisasi. Apa yang harus dilakukan? Karena visi kita baru dibuat, maka struktur juga harus dibuat. Strukturnya itu harus berbasis pelanggan. Jadi struktur itu harus tidak boleh lagi birokrasi. Tadinya itu misalnya di kantor pusat itu ada 6 atau 7 level. Jadi direktur utama, direktur, GM, manager, supervisor, apalagi di bawahnya ada bla 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 bla. Bypass aja menjadi 3 level. Ya. Direktur utama atau CEO, kemudian direksi, kemudian GM, 4 level. Manager, udah selesai. Dari 7 level menjadi 4 level. Bypass organisasi ya. Itu yang dilakukan di struktur organisasi. Kemudian buat hal-hal yang tadinya tidak ada, karena kita going public, maka corporate sector itu menjadi faktor penting dalam perubahan menuju perusahaan going public. Kemudian internal audit kita buat, kemudian di GMSR, GMS Management. Jadi yang baru di sini untuk going public adalah corporate secretary. Kalau internal audit sudah ada, SR sudah ada, risk management tadinya nggak ada. Kemudian operation ada, kemudian legal ada, CSR ini baru ya. CSR ini organisasi baru, karena kita menjadi perusahaan kelas dunia itu CSR kita harus kuat. Kalau finance itu lama juga ada, supply chain ini baru ya, kemudian environment ini baru. Jadi kita bikin organisasi baru sesuai dengan perusahaan pertambangan kelas dunia, karena Antam nggak boleh lagi model-model zaman dulu gitu ya. Kemudian struktur pengembangan usaha. Itu di bawah direktur pengembangan, kemudian unit bisnis di bawah direktur operasi ya. Jadi kita punya unit bisnis itu ada logam mulia, ada nikel, ada bauxite ya. Jadi itu di bawah direktur operasi. Tapi kalau proyek-proyek bisnis itu di bawah direktur pengembangan. Kemudian sistem juga harus dirubah. Apa yang harus dirubah dari sistem itu? Banyak banget ya. Jadi di level korporat itu membangun good corporate governance. Tadinya nggak ada. Apa itu good corporate governance? Jadi tata kelola perusahaan yang baik berstandar internasional, itu namanya good corporate governance atau disingkat dengan GCG. Ini saya tim GCG, tapi saya tidak pegang GCG-nya, tapi saya ikut tim. Nah, kemudian pengembangan ini karena strategis, bikin selain strategic planning, dia juga bikin corporate performance management system. Ini tadinya nggak ada. Jadi sistem manajemen kinerja di Antam itu ada 2. Yang pertama itu yang sifatnya korporasi yang dipegang oleh direktur pengembangan. Dan yang kedua yang levelnya pegawai dipegang oleh SR. Nah kemudian COSEC bikin apa? Public Relation System, Investor Relation, GCG System. Tadinya ini nggak ada ini organisasi COSEC. Sekarang mau nggak mau kita menangani publik, menangani investor, dan menangani GCG harus ada yang memanage, dan yang memanage adalah COSEC. Kemudian internal audit melakukan risk-based audit system, operation based practice mining system, finance activity based costing, SR competency based SR system sama employee performance management system. Kemudian IT MIM system. MIM system ini sistem IT yang dipakai di seluruh perusahaan tambang dunia itu pakainya MIMS ya dari Australia. Kemudian sistem lainnya risk management, legal system dan seterusnya. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi skill ya. Yang keempat skill. Mau nggak mau kita akan mau kelas dunia. Skill itu yang pertama leaders dulu dong. Maka dibuatlah program eksekutif leadership development program. Ini pesertanya komisaris direksi. Ini 2 hari aja nih. Kemudian senior management development program ini dari 1 minggu disingkat menjadi 5 hari. Kemudian middle management ini dari 2 minggu sekarang disingkat 1 minggu. Tadinya tuh panjang-panjang, sekarang jadi pendek-pendek. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian setelah leadership, spesialis juga dibuat program spesialis development, baik untuk senior, untuk middle, basic. Jadi spesialis itu seperti ini, misalnya
kita ingin membangun SR di bidang rekrutmen. Nah, di bidang rekrutmen itu ada spesialis SR rekrutmen yang senior, maka dia harus di training, ya. Kemudian yang middle juga harus training, yang lower atau basic juga harus di training supaya apa? Rekrutmennya menjadi bagus. Di finance juga begitu, di operasi juga begitu, delegasi. Nah, jadi setiap departemen itu harus membuat program spesialisasi di bidangnya masing-masing, ya. Kemudian nanti yang di bawahnya juga nanti ada namanya teknisi, ya. Teknisi itu juga harus dibuat, technician senior, technician yang sifatnya middle, technician yang sifatnya basic itu harus dibuat. Jadi ini untuk updating skill. Sebab kalau misalnya updating skill nggak dilakukan, maka kita mau berubah susah. Nah, kemudian pembinaan pegawai atau staff deployment. Apa saja yang dilakukan? Kita yang namanya pegawai baru itu sampai pegawai pensiun itu dibina. Ya. Pegawai baru itu ada orientasi, kemudian ada keterampilan wirausaha untuk semua pegawai, kemudian meningkatkan employee engagement ini dengan survei, dan juga ada program-program leadership development tadi, kemudian sistem development itu, dan juga culture development. Jadi 3 hal ini untuk meningkatkan engagement. Kemudian membangun sikap pekerja. Jangan lupa sikap pekerja ini penting, dan di Antam sikap pekerja itu mitra yang benar-benar mitra. Jadi nggak ada konflik. Kecuali dulu pertama kali dibangun aja terjadi konflik antara sikap pekerja dengan manajemen, tapi setelah itu sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah konflik. Bahkan kita itu waktu mem-PHK pegawai sampai saat ini Antam itu telah melakukan PHK terhadap sekitar 1.500 orang tanpa konflik, tanpa gejolak. Gimana caranya? Nah, ini ada program-programnya. Program training, program CSR, program pembantuan dana, dan seterusnya. Jadi orang di PHK pun dia happy gitu. Nah, kemudian style. Apa yang dilakukan untuk style? Gaya. Leader itu kita untuk level pimpinan, komisaris direksi kan ketemu dengan orang-orang asing. Maka dia ikut training dari John Robert Power. GM juga ikut John Robert Power. Seperti saya ikut dulu ya. Nah, tapi level-level pegawai yang di bawah itu apa? Cukup aja belajar tentang kewirausahaan. Bagaimana cara menangani pelanggan internal dan juga pelanggan eksternal. Jadi kewirausahaan itu sangat penting sekali. Tanpa itu kita tidak bisa bisnis dengan baik. Kemudian share values, pengembangan nilai bersama atau budaya. Itu. Nah, ini nilai dari McKinsey itu adalah dinilai. Dia sangat mementingkan yang namanya budaya. Apa yang dilakukan oleh Antam? Ya, dalam konteks budaya. Antam itu membuat nilai perusahaan ada 7. Profesionalisme. Apa artinya? Setiap orang di Antam, mulai dari komisaris direksi sampai pegawai terendah, itu harus profesional. Dan betul-betul di-assess. Setiap orang ya di Antam itu, jangan cuma pegawai yang di-assess, komisaris direksi itu di-assess 2 tahun sekali. Tapi kalau tenaga inti, orang-orang mining, orang-orang manufaktur, orang-orang geologis, itu surveinya tahun sekali. Tapi orang-orang yang supporting ya, itu 2 tahun sekali. Dan dari situ kita ketahuan, Hendra ini profesional atau enggak. Dibandingkan ini, saya sekarang nih 2020, dibandingkan dengan 2018, apakah terjadi peningkatan enggak profesionalisme saya? Kompetensi saya dalam bidang SR itu ada masalah nggak? Oh, ternyata nggak. Oh, berarti aman. Kalau ada masalah, berarti mungkin saya harus ikut coaching, harus ikut training, atau apa gitu. Jadi, profesionalisme ini dinilai orangnya ya, baik dari leader sampai ke pegawai. Kemudian integritas. Nah, ini juga, integritas ini mulai dari pegawai baru sampai komisaris ini dinilai. Ya, jadi ini ada yang namanya GCG, Good Corporate Governance. Di dalam GCG kita itu yang dinilai selain Antam, leadership-nya itu juga dinilai tingkat integritasnya. Mulai dari menandatangani fakta integritas, kemudian dilihat kelakuan sehari-harinya. Pernah nggak dapat temuan auditor? Suatu departemen, kalau leadernya dapat temuan auditor, berarti masalah integritasnya ada di situ. Nah, jadi gampangnya itu lihat dari temuan auditor. Kalau nggak ada, berarti integritasnya aman. Jadi integrity itu nilainya dari audit. Gitu. Makanya di sini auditor itu posisinya sangat penting banget dalam konteks good corporate governance gitu ya. Kemudian harmoni, tadi saya bilang di Antam itu aturan tidak tertulisnya adalah kekeluargaan. Ini disurvei. Tahun ini untuk engagement survei dilihat sejauh mana kekeluargaan pegawai dengan pegawai, pegawai dengan pimpinan, pimpinan dengan pihak ketiga, pegawai dengan pihak ketiga. Ini disurvei terus-menerus untuk diketahui customer index-nya itu seperti apa. Oh, ternyata tahun lalu bagus tuh.
sudah nggak bisa 90 ya, sudah 80, sekarang 75. What's wrong dengan 5%? Dicari nih. Oh, ternyata ada yang komplain bla 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 tidak ditangani dengan baik. Entah di finance, entah di SR, entah di marketing. Cari solusinya dan buat target tahun depan jangan sampai turun lagi. Ini cara untuk harmoni itu terjadi. Jadi harmoni itu bukan cuma omong kosong. Ya, Customer Survey Index itu berlaku juga untuk siapapun, untuk SR, untuk finance, untuk operation, untuk seluruh korporasi harus disurvey. Siapa pelanggan SR? Orang finance, orang operation, atasan, pihak ketiga, konsultan, depnaker, dan seterusnya. Nah, jadi Customer Survey Index ini jadi bahan untuk menilai tingkat harmoni. Kemudian excellent, KPI. Sejauh mana KPI kita sebagai pegawai, apakah sudah bagus? Nah, di sinilah fungsi dari sistem manajemen kinerja yang levelnya itu saya bilang ada dua, level korporasi maupun level individual. Kalau korporasi itu pakai balance scorecard, kalau individual itu pakai KPI individual. Nah, jadi excellence saya itu 2 tahun lalu dibanding sekarang ini, KPI saya maksudnya ya, kesuksesan saya mencapai KPI itu apakah A atau B atau C atau D. Kalau misalnya tahun lalu saya dapat A, mestinya tahun sekarang dapat A, tahun depan juga dapat A. Gitu loh. Artinya stabil, syukur-syukur bisa A+ gitu. Jadi saya sebagai orang SR, excellence saya, oh aman. Nah, tapi kalau misalnya ternyata excellence saya turun jadi B, bos saya nanya, Bra, ada masalah apa dengan kamu? Kok bisa turun begini? Oh Pak, saya ada masalah ini, bla bla bla. Oke, coaching atau training solusinya gitu kan. Nah, jadi excellence itu harus di-assess juga. Kemudian reputation, harga diri individual dan juga harga diri perusahaan. Harga diri itu kalau sekarang kan namanya brand ya, branding, employee branding. Nah, employee branding itu kan bisa diukur dengan survei, dan saya kira itu yang dilakukan oleh Antam. Apa target kita? Dengan adanya nilai-nilai inti, ya, semua orang itu pola pikirnya sama. Jadi kalau misalnya kita punya visi 2010 menjadi kelas dunia, maka jadilah kita kelas dunia 2010. Sekarang ini 2030 ya, ini 2010 contoh saja nih. Sekarang sudah 2030, maka program ini pun dijalankan terus-menerus. Yang tadi saya bilang di quarter itu, dilembagakan dan dibudayakan, nggak boleh berhenti. Jadi change itu harus ada second curve. Apa sih tindak lanjutnya? Apa tindak lanjutnya? Jadi jangan berhenti di satu titik. Nah, apa fungsi dari nilai? Nilai itu sebagai pengikat antara pimpinan sampai ke level pegawai terendah. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan sampai di sini. Ya, Monggo. Pak Sugeng Siletonga mau bertanya. Pak Sugeng, silakan unmute, Pak. Monggo. Silakan. Pak Sugeng Siletonga. Selamat malam. Malam, Pak. Ya, sebenarnya sih pertanyaan saya nggak jauh dari yang mengenai McKinsey ini. Sebenarnya cukup menarik karena kalau nggak salah di tempat saya kerja juga ada beberapa HRBP yang patokannya itu memang mengarah ke McKinsey khususnya untuk masalah organisasi gitu. Sebenarnya ini masih awam sekali, bisa dibilang awam sekali mengenai teori McKinsey ini. Nah, salah satu saya ingin tahu sebenarnya mengenai struktur, Pak. Mengingat begini, masalah yang tadi Bapak bilang masalah transformasional dan bertahap, ketika kalau di tempat kita melakukan itu dua-duanya, Pak. Jadi kita sikat dulu dengan yang cara bertahap, yang jangka pendek dulu, biar ada rongga bernafas. Habis itu kita lanjutkan dengan transformasional. Jadi di proses bertahap ini sudah dalam rangka transformasional juga. Nah, salah satu memang dalam skala COVID ini yang kita lakukan adalah perampingan organisasi untuk melihat apakah organisasi ini terlalu gemuk atau sudah atletis nih, Pak. Nah, saat pendekatannya McKinsey. Nah, cuman saya belum begitu nangkep banget. Mungkin boleh dapat insight sedikit dari Pak Hendra. Tahu struktur itu atau bahkan overlapping itu gimana Pak melihatnya, Pak ya? Begini. Analisis organisasi itu harus ada dari value chain dulu. Anda sudah paham value chain? Value chain. Belum. Rantai nilai. Halo? Halo Pak, belum Pak. Anda cari di internet value chain atau rantai nilai. Dari situ Anda akan dapat 2 jenis organisasi. Yang pertama itu supporting, yang kedua itu core ya. Nah, dari supporting dan dari core itu akan ketemu mana bisnis proses yang inti, yang dua-duanya itu mengarah pada profitability gitu. Itu dulu. Nah, nanti dari misalnya gini, supporting itu SR, finance, legal,
kemudian Ya, IT, ya, ya itu. Kemudian yang core itu biasanya itu supply ya. chain, kemudian Ya, operation, enterprise, marketing gitu Pak ya. dan seterusnya. Itu nanti dibedah sampai ke subproses-subprosesnya itu loh. Kan tadi ya makro ya, subproses-subprosesnya. Analisisnya mulai dari subproses. Sekarang diskusikan oleh tim, mana subproses itu yang bisa di-merge, digabung, atau dihilangkan. Itu dulu yang pertama, langkah pertama. Langkah kedua, Baik. ada subproses yang harusnya ada tapi nggak ada. Nah, itu harus diciptakan. Nah, tentu tidak gampang. Kalau maaf, ada perusahaan apa tadi? Mohon maaf Pak, Nama perusahaannya apa tadi? Global Loket Sejahtera Pak. Bergerak dalam bidang apa itu? Tiket manajemen Pak. Oke. Nah, Anda mungkin nggak kalau benchmarking ke perusahaan lain melihat struktur mereka? Mungkin nggak kira-kira? Bisa Pak. Nah, lakukan itu benchmarking struktur di tempat mereka, kemudian diskusikan apa keunggulan mereka dibanding kita. Ya, jadi Baik. yang membuat mereka misalnya lebih baik, tentu Anda harus benchmarking dengan perusahaan yang lebih hebat, jangan yang lebih jelek. Kalau lebih jelek, Iya. jadi apa keunggulan mereka sehingga mereka itu lebih sukses, lebih efektif, lebih efisien. Nah, itu pelajari. Yang kedua, mungkin nggak yang kita dapat dari tempat mereka itu dibuat di tempat kita. Jadi karena belum tentu yang di tempat lain itu kita copy paste aja. Ah, ini bagus di sana, langsung copy paste, nggak bisa. Kita lihat dulu kemungkinan availability-nya itu dari segi orang, dari segi dana, dari segi teknologi, dari segi proses dan segala macam. Kita lihat kelayakannya. Kalau misalnya layak, is oke, kita terapkan. Kalau nggak layak, kita cari yang lain lagi gitu. Jadi analis organisasi itu dari value chain, kemudian subproses, kemudian benchmarking, kemudian diskusikan tadi penambahan atau pengurangan gitu. Itu yang paling sering saya lakukan gitu ya. Ada lagi siap. yang lagi? Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin? Ada yang masih mau bertanya? Silakan di-unmute langsung dan langsung bertanya ke Pak Hendra. Silakan. Oke. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, Pak Hendra, masih ada materi lagi Pak atau tips and trick? Jadi saya kira secara umum saya udah sampaikan semua materi, tapi yang penting gini. Nanti mungkin kalau Pak Miki berkenan ya, itu ada 2 materi yang saya usul. Pertama itu HRBP ya, Becoming SRBP itu saya akan siapkan materinya paling nggak mungkin dalam 1 bulan saya akan survei dan kemudian saya akan edit mungkin dalam 1 bulan lagi bisa SRBP. Tapi kalau world class SR manajemen itu saya mungkin dalam 2 minggu itu bisa karena materinya sudah ada di saya. Tergantung nanti yang dibutuhkan itu apa? Butuh world class human resource management atau world class human capital management atau SRBP-nya. Nah, itu dulu saya tanya dulu. Itu dulu yang penting. Kalau materi ini saya kira sudah saya sampaikan semua ya gitu. Gimana nih Pak Miki? Boleh bertanya Pak? Ya, dari siapa? Ya, tadi saya dari Pak Sam dari Rumah Sakit PL nih Pak. Oh ya, gimana Pak? Ya, tadi tertarik saya dengan value chain atau rantai nilai. Kita biasa kita memetakan dulu mana itu supporting, mana itu yang core-nya ya Pak. Dari situ kita kan melihat bisnis prosesnya. Kemudian dari bisnis proses itu kita akan tahu. Tadi dikatakan bahwa ada beberapa subproses, mana subproses yang memang tidak perlu kita eliminasi, atau bahkan mungkin muncul baru yang memang itu dibutuhkan. Kalau yang tidak bisa memang itu harus tidak bermanfaat, artinya kita efisiensikan, ditiadakan. Kalau memang itu subprosesnya itu perlu untuk memperlancar aliran, maka akan muncul lagi subproses berikutnya. Gitu mungkin ya Pak? Betul. Oke. Betul. Jadi karena gini dalam teori total quality management ya, next customer is customer. Jadi dalam manajemen mutu setiap pelanggan di depan itu adalah pelanggan kita. Jadi kalau kita merubah satu proses, jangan sampai nanti yang di tempat lain itu terkena dampak negatif. Itu maksudnya. Jadi kalau kita buang di sini, cek di tempat lain itu ujungnya itu kena nggak dia? Kalau dia kena, kita diskusikan dulu. Ini mohon maaf ya di kami ini harus dibuang nih. Kalau Anda tidak setuju, apa yang Anda usulkan gitu. Jadi baik itu secara internal maupun secara eksternal. Ya, jadi kita harus lakukan yang namanya evaluasi ulang. Kan kita kalau potong bisnis proses itu kan paling gampang. Tapi cek orang lain enggak. Kalau dia kena, usulnya apa? Karena ini bagi kami nggak efektif. Ini buang biaya, buang waktu, buang tenaga, dan seterusnya. Karena kami merasa sekarang nggak layak nih. Tapi ada usulnya apa? Nah, kalau dia punya usulan baru kita rubah sesuai dengan usulan mereka. Tapi kalau mereka bilang, oke deh, kita rubah, kita buang aja. Nah,
Jadi harus ada kesepakatan, karena gini, bisnis proses itu harus terintegrasi supaya sinergik. Jangan sampai kita potong tapi di sana nggak terjadi sinergi bahaya. Nah, ini tadi tambahan dari saya. Ya, tambahan dari saya itu sinergitas itu sangat penting dalam organisasi. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan lain? Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin? Ibu ada lagi yang mau bertanya, langsung di unmute. Ya, monggo. Pak Indra, saya sambil nunggu peserta lain tanya, satu siklus transformasi di Antam berapa tahun, Pak? Oh, itu panjang ceritanya, Bu. Tahap awal, Bu, ya. Kita itu kan 97 going public, tapi persiapan perubahan itu tahun 99, tahun 2000 itu baru persiapan, Bu. Kita tender konsultan, akhirnya kan boleh katakan antara 6 bulan sampai setahun itu baru, namanya dulu kan BUMN itu kan birokratis banget, Bu, ya, zaman dulu. Oh, sekarang kan sudah bagus nih, apalagi era Jokowi itu kan bypassnya itu banyak banget. Zaman dulu tuh enggak, Bu. Itu menentukan konsultan itu sampai setahun, Bu, ya. Karena banyak sekali konsultan, lebih dari 10 konsultan harus tender, harus di beauty contest. Nah, jadi praktis 99 2000 itu baru start awal. Kemudian perubahan yang paling penting, Bu, ya, di Antam, itu dulu yang harus kita business case-nya dulu, Bu, ya. Apa sih? Waktu itu kan oleh Hay, ya. Hay itu menyarankan buatlah balance scorecard. Karena pada umumnya di luar negeri, ya, Amerika, Eropa, perusahaan itu berubah kalau sudah ada balance scorecard, sudah ada performance management system. Makanya saya senang banget, Bu, saya tertarik dan saya ingin jadi ahli dalam bidang itu. Makanya saya ajukan usulan untuk belajar langsung ke David Norton. Nah, jadi ada dua hal yang paling penting yang harus start awal. Pertama, good corporate governance, dan kedua itu performance management system based on balance scorecard. Nah, itu, Bu, itu 4 tahun, Bu, baru betul-betul efektif. Nah, di antara GCG sama balance scorecard, di situ ada ISO, ada activity based costing, kemudian ada MEMS ya untuk IT, kemudian ada activity based costing. Itu rata-rata itu kan 2000-2004 GCG sama performance management, mereka tuh berjalan tuh 2002 sampai 2006, Bu. Nah, jadi kalau dihitung-hitung itu sudah 6 tahun, Bu, ya. Basic loh, Bu, baru basic perubahan. Jadi belum berubah benar. Itu basic artinya tuh perubahan tuh baru sekitar 30%-an gitu. Nah, kemudian untuk mencapai sekitar 60%-an itu sekitar 2007-2008. Nah, jadi butuhnya 8 tahun, Bu. Itu menuju 2010. Ya, lebih kurang 8-10 tahun, Bu, untuk siklus perubahan. Jadi, tapi setiap siklus itu, ya, ada program-program yang saya jelaskan tadi, Bu. Jadi, GCG sama balance scorecard itu tahap awal, tahap kedua itu activity based costing, MEMS, kemudian dan lain-lain itu loh, Bu. Jadi sekitar 8-10 tahun perubahan itu dilakukan, dan setelah itu baru program yang lain setelah 2010 sampai sekarang itu betul-betul dijalankan. Waktu itu berarti siapa yang bertindak sebagai helicopter view? Apakah project manager atau chief operating officer atau ada? Saya pada waktu itu, ya, kalau tahun awalnya itu direktur finance, Bu. Dia sebagai orang yang menangani, yang membuat Antime berubah jadi perusahaan publik, itu namanya Pak Umar Tova. Dia helikopter view-nya kuat banget, karena dia tuh walaupun dia bukan lulusan luar negeri, ya, dia MBA juga, Bu. Dia yang ngajarin saya strategi, Bu. Dia, Bu, yang ahli, Bu. Kemudian setelah itu orang keduanya Pak Dohar, Bu, orang corporate secretary, Bu, yang pada waktu itu ditunjuk. Nah, dua mereka inilah yang sering diskusi dengan komisaris direksi, dan kami ini dapat ilmu dari mereka, Bu. Nah, setelah itu baru saya nanti megang Change itu tahun 2006 sampai 2010, saya sebagai chairman, Bu. Jadi saya orang ketiga, Bu, chairman of Change Management. Saya orang ketiga yang ikut merubah Antam. Tapi pendahulu mereka itu Pak Umar sama Pak Dohar. Saya itu orang ketiga, dan setelah itu baru adik-adik kelas saya gitu loh, Bu. Jadi sampai orang tetap Pak dedicated ya, Pak, pekerjaannya dedicated hanya untuk, ya, pada waktu saya jadi senior manager learning center, Bu, itu tugas saya di learning center itu berkurang 60%, Bu. Saya 40% nangani change, Bu. Jadi harus dedicated 60% sampai 70% saya harus change. Nah, learning centernya yang sekitar 40-30% saya serahkan ke anak buah. Karena kalau saya konsentrasi ke learning center, itu change nggak jalan gitu loh, Bu. Harus dedicated, Bu. Dan itu harus full. Jadi, tapi tidak bebas tugas. Tapi pengurangan tugas-tugas lain itu sampai 60%, Bu. Ya, Bu, ya.
sorry saya balik Bu, change saya 60%, tapi tugas utama saya menjadi 40% gitu loh. Nah, tadi kalau ada training buat eksekutif, buat direksi, buat komisaris itu apa yang silabusnya apa tuh Pak? Kok tingkat komisaris masih dikasih training untuk perubahan? Oh kan mereka itu kan perlu tahu yang namanya perusahaan kelas dunia itu seperti apa. Kemudian apa faktor-faktor yang bisa membuat satu perusahaan menjadi kelas dunia. Misalnya gini, GE ya, GE itu bisa kelas dunia itu apa? Kan banyak faktor. Pertama, Jack Welch, pribadi Jack Welch itu sendiri kita pelajari. Kenapa orang gaya Jack Welch itu bisa membuat GE itu sukses? Kemudian siapa lagi? Sumitomo misalnya, itu ada orang Jepang yang hebat tuh. Kemudian Samsung, siapa tuh? Ada orang Korea yang hebat tuh. Jadi leaders-leadersnya perlu dipelajari. Dan itu ada sesi khusus untuk mempelajari leaders dulu, Bu. Dan itu waktunya kira-kira 2-3 jam, diskusi tentang top leader dunia. Baru setelah itu karakter building-nya mereka, itu sisa waktunya yang 1 hari 8 jam itu, sekitar 4 jam, 5 jam, dan seterusnya itu, karakter building-nya seperti apa? Baru hari keduanya, exercise, Bu. Coba kita menjadi Jack Welch gimana? Bisa nggak? Nah, menjadi bos Sumitomo bisa nggak? Menjadi bosnya Samsung bisa nggak? Jadi dengan 2 hari itu, mereka sudah punya bekal. Selanjutnya mereka tinggal belajar sendiri, Bu. Nah, mereka praktekkan. Kemudian nanti kan mereka bisa panggil konsultan lain, Bu, untuk updating. Tahun depan mereka updating yang sudah mereka dapat, mereka panggil lagi konsultan secara pribadi, Bu. Dan mereka bayar dengan biaya perusahaan, tapi mereka hire-nya tuh oleh perusahaan. Misalnya panggil John Robert Power yang ahli dalam soal gaya, misalnya gitu kan. Itu di hari kedua, Bu. Ya toh? Atau di hari selanjutnya, setelah 2 hari, ya. Sorry. John Robert Power itu hari lain, Bu. Ya. Karena fokus yang pertama, kedua itu tadi adalah belajar leaders dari luar negeri, kemudian karakter building, kemudian nanti John Robert Power itu khusus mengenai gaya, itu di hari lainnya, dan itu terserah mereka kapan ada waktu, mereka ikut program John Robert Power. Nah, itu memang mereka harus lakukan, Bu. Kalau enggak, mereka nggak bisa kelas dunia, Bu. Gitu loh. Karena kan perubahan itu kan harus mindset dulu, Bu. Kalau kita lihat Jack Welch, itu dia punya strategi yang namanya 4E's ya. 4E kan. Jadi ada execution, ya, ada lagi energize gitu kan. Nah, jadi ngubah organisasi pertama harus ada execution, ada energize, ada namanya edge, ada namanya apa lagi gitu loh. Nah, kebayang mereka, kalau itu saya harus meniru dong kayak Jack Welch. Ini Sumitomo, ini yang dilakukan mereka. Toyota, Honda. Paling tidak di hari pertama itu yang didiskusikan sekitar 10 tokoh bisnisku ya, supaya mereka memilih salah 1 atau 2 orang yang bisa dianggap bisa mewakili mereka. Di hari kedua mereka buat dibuat diskusi. Nah, saya milih bosnya Samsung nih misalnya gini, karena menarik, cocok dengan jiwa saya nih. Saya maunya Jack Welch karena keras gitu kan. Saya maunya Toyota agak sedikit lembut misalnya gitu kan. Nah, itu di hari kedua, Bu. Sehingga mereka itu betul-betul mencoba merubah kepribadian itu secara singkat, walaupun tentu tidak mudah. Halo, gimana Bu? Kira-kira? Konsultannya atau trainernya dari dalam atau luar negeri, Pak? Bu, kurang jelas suaranya, Bu. Trainernya atau konsultannya dari dalam atau luar negeri? Kita kalau leadership itu dari Amerika, Bu. Saya sendiri terus terang, Bu ya, leadership development komisaris direksi itu kita pakai AMS, American Management System. Untuk GM dan manajer itu juga pakai dari luar, Bu, dari American Management System, dari Amerika, Bu. Dan itu biayanya MM, Bu. Nah, untuk level bawah, supervisor baru kita ambil lokal, tapi yang bagus gitu. Jadi kenapa kita pakai internasional ya? Kita ini jadi international company, jadi memang dari Amerika kita ambil. Dan itu tender juga, Bu, gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi memang terus terang Cheng ini mahal, Bu, ya, nggak murah gitu. Karena kita ingin jadi kelas dunia. Jadi kalau memang betul-betul ini Pelni saya nggak tahu ya, nanti Pak Kartobi ya. Pak Kartobi ini gimana nih? Dia ngomong sama saya nih, katanya biayanya itu ya gimana dibanding Antam. Saya bilang silakan aja Pak dipikirin Mas soal biaya Pak. Yang jelas kan kalau mau change benar-benar memang mahal biayanya gitu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Ada lagi yang mau bertanya ke Pak Hendra? Silakan. Pak Miki saya tagih 2 tadi Pak. Yang ke depan tuh apakah SRBP atau nanti kita ada feedback, kita minta feedback peserta kira-kira materi apa yang akan untuk next kan. Okay. Dan masukan dari Pak Hendra nanti kita bisa diskusikan lagi Pak. Oke, thank you Pak, thank you Pak. Ya teman-teman, saya ada kirim form feedback juga ya ke WA atau di chat juga ada ya.
feedbacknya itu gampang ya, bit.ly garis miring itu FB kita ya. Jadi FB feedback kita. Jadi singkatan dari feedback ya, FB kita. Jadi silakan diisi, mungkin ada topik-topik yang akan kita bisa bawakan lagi untuk next session ya. Kasih waktu saya kembalikan ke Bu Ani. Terima kasih. Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara. Jadi tadi kita sudah 2 jam belajar kupas tuntas dengan Pak Hendra. Mengapa manajemen perubahan penting? Tadi pertama kali ada dinosaurusnya gitu ya. Kemudian model manajemen perubahan udah dikasih tadi Lewin dan Kotter, sama ditambah lagi McKenzie dari Pak Hendra dikasih sampel benar-benar yang aktual di Antam ya. Kemudian peran HR dalam manajemen perubahan ini banyak kita diskusi, kita harus jadi agent of change. Kemudian kompetensi inti yang harus dimiliki oleh HR, kita tadi sudah explore juga bersama-sama. Jadi kita sudah di penghujung acara, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih juga kepada semua peserta. Jadi kita 2 jam nih kayak kuliah 2 semester Pak Hendra ya? Iya, Bu. Terima kasih juga sama Ibu Sulani, luar biasa. Oke, mulai bergaya dengan senyum, gigi terbuka. Oh, gitu. Videonya dinyalain, kita foto bersama. Pak Miki kasih aba-aba ya kalau udah siap ya. Iya. Oke, udah siap. 1, 2. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Hendra, makasih Pak Miki, terima kasih. Terima kasih semuanya, makasih Pak Hendra, makasih Bu Ani dan teman-teman. Selamat malam. Terima kasih Pak Hendra, Pak Miki dan Bu Ani. Thank you. Sama-sama. Selamat istirahat. Iya.